Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya kene ngomah seneng awar bojo kelon seneng. Lagi ra seneng tinggal bojo dolan ning kanca ngaji seneng. Lali bojo ketemu apa? Kanca. Bosen kanca mulai ketemu bojo seneng. Pengen mangan seneng. Tapi nek wayahe ngising mangan yo ora enak. Kasil ngising seneng. Wis manusa ngono iku. Dadi sangka bosen mangan ditampani seneng ngising. Bareng ngising lega kepengin mangan meneh. Bareng warak turu. Glegeken wis ngono tangi seger awak sementeng. Enak. Lha wis disebut bismika Allahumma ahya bismika amut. Alhamdulillah alladzi atamani wa saqani wa ja'alani minal muslimin. Engko bar ngising ya alhamdulillah alladzi adzaba anil adza. Dadi ninggalno alhamdulillah iku gak iso. Alhamdulillahirabbil alamin. Mulane ketika Kanjeng Nabi walhamdulillah tamlaul mizan. Muni alhamdulillah ngebak-ngebaki timbangan antarane langit bumi. Tapi sing lafadzno kula. Wah, perkarane roh kualitase alhamdulillah. Lah nek sing ora roh kualitase pokoke niru wae. Engko ora ana barokah dhewe. Ora ana barokah dhewe. Ya karena ya dunia ini nggak pernah jelas. Makanya nabi saja berdoa apa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Dat yang membolak-balikkan hati. Karena kayak apa kita mencintai Indonesia? Mencintai masyarakat Indonesia. Tapi kayak apa kalau kamu sudah datang ke Singapura, orang Singapura dinamis terus gerutu. Orang Indonesia itu pemalas, tidak kayak orang Singapura, dinamis maju. Tapi kan urip di Singapura gak gelem. Tapi di Indonesia men gerutu, orang Indonesia tidak kayak orang Singapura. Cara aku nak ngomong ngono gak usah urip di Indonesia, kalau urip di Budi. Singapura. Islam Indonesia gak mutu kayak di Timur Tengah, jubahan semua gini-gini. Enggak ana wong goblok ra iso ngaji joban ya dekne ra trimo goblok joban. Angel ngadepi wong ku angel. Lah terus kon piye? Sing biasa wae koyo kula jenengan wis biasa. Soale ngaji-ngaji wae turu-turu, soale mangan-mangan wis biasa wae. Dinul ajais. Agama kita, agamanya orang lugu. Penting hubungannya dengan Allah spesial bahwa kita yakin hidup kita namun bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu nyifati Allah nikmal maula wa ni'man nasir. Selagi Tuhannya Allah pasti kita ditolong. Apapun kondisi Indonesia, Tuhan kita tetap Allah, tetap ditolong. Kita pernah keluar dari penjajahan Belanda, tragedi PKI, ya apa saja problem kita pernah keluar karena Allah Tuhan kita, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sudah, iktimatnya sama Allah, jangan pada yang lain. Yang lainnya itu hanya aturan bernegara saja. Kita butuh presiden, butuh macam-macam, itu aturan bernegara. Tapi kesejahteraan kita tetap Allah ni'mal maula. Karena kalau Allah yang nggak berkenan, Jawa dihilangkan lewat ekuifaksi selesai. Atau meteor satu jatuh selesai. Makanya Allah selalu mensifati dirinya, saya yang memegang langit bumi, saya yang mengatur langit bumi. Beberapa benda langit nggak jatuh ke bumi karena saya, kata Allah. Inna Allaha yumsikus samawati wal ardo antazula wala inzalata in amsakahuma min ahadim min ba'di. Kalau sistem alam langit itu hancur, semuanya Tapi kita enggak, kadang-kadang membayangkan dunia enggak hancur itu kalau kestabilan negara. Negara tak stabil, kalau alam enggak stabil mau apa? Semuanya enggak koruptor, semuanya adil, tapi diguncang gempa tetap selesai. Diundang faksi tetap selesai. Makanya Allah selalu mengingatkan kita, aamintum manfis sama ayakhsifa bihumul ardo fa idza hiya tamur. Kenapa kamu merasa aman di bumi? Bumi ini setiap saat bisa likuifaksi, kata Allah. Karena bumi itu dzatis sodq, potensinya pecah. Tapi kalau kita ingat situ kan akhirnya bergantung sama Allah sambil bernegara secara benar, bertetangga secara benar. Susahnya apa sih hidup benar? Wong hidup benar itu nikmat. Kalau mboten nate urip susah. Ngerti masalah seling pangeran Gusti, iki wae jenengan ya sudah selesai. Jadi nak tahlilan ojo ngrameni tok, dijiwai nikmal maula. Nikmat itu sebaik-baiknya, nikmat itu sebaik-baiknya. Artinya kita selagi punya Tuhan itu pasti nasib kita ya sebaik-baiknya. Pokoknya sing ora hafal Quran lah, ibu-ibu hafal. Yo syaratnya. Terus sing ora hafal ibu-ibu hafal kudu hafal ayat iki. Paling gak yo hafal maknane. Ya tak wacana sitok-sitok. Summa aurasna, manan kemudian saya kasihkan. Karena nak dimaknani waris itu kan kesane sing ngekeki mati. Adalah Allah ora mungkin mati. Mulane Imam Suyuti urun atoina, maknane aurasna iku atoina parim. Kok nak dimaknani waris kesane kan yang memberi mati. Padahal pangeran ra bakal mati. Ono Imam Suyuti. Cara aku niku wong Isra kabeh maksudnya ora ngono. Mulane aurasna mek dekne diganti apa? Atoina. Ya agak ulama dadi ra roh karepe. Nak kula roh karepe aurasna iku kan waris. Waris kesane kan mati. Terus dekne urun atoina.
Terus Alkitab itu kitab apa saja, Injil ya kitab, ya kan Alkitab. Lah kuwatir darani Injil, dene maksud turun Al-Qur'an. Wis bener to iki? Paham ya? Gue tak warai dadi wong alim ya. Wes bener. Ya salim berarti. Soleh boyong cara santri soleh boyong. Soleh. Nah ayat ini menurut saya bukti bahwa kita pasti benar. Terus kita ini kelompok ahli sunnah napa wal jamaah itu pasti benar. Meskipun secara personal kita salah, tapi mazhab kita pasti benar. Ya apa ayat ini kan jelas ayatnya. Kemudian kitab ini Al-Quran ini tak kasihkan orang-orang yang kami pilih. Orang dipilih Allah itu kan kelas super, ya kan? Allah yang milih loh, bukan sekedar lembaga negara. Allah yang milih itu kan berarti super. Tapi kemudian orang super itu uniknya Allah bilang faminhum zalimul linafs. Orang yang saya pilih itu kemudian ada yang kelakuannya itu kurang ajar, dolim. Sekarang pertanyaannya, orang yang dolim itu bagian dari yang dipilih apa keluar dari yang dipilih? Keluar bagian apa keluar? Bagian. Makanya cara ahli sunnah, wong fasik ora keluar dari Islam. Mergo minhum rujuke je alladinas taufaina. Paham ya mulane ora usah terprovokasi wong-wong. Wong nek zina ora Islam, dosa gede ora Islam, nyekel patok kuburan ora Islam, dikeris ora Islam. Iku keliru. Wong Allah dhewe dawuh kemudian Quran ini tak kasihkan sama orang-orang yang kami pilih. Lah yang kami pilih itu ada yang berstatus dolim. Artinya yang dolim pun masih berkategori yang kami pilih. Artinya minimal tidak keluar dari nopo Islam. Itu kan normal. Misalnya saya sebagai pelatih milih 11 pemain. Ya tentu setelah di lapangan ono sing dolim kan. Mau ngamun toh. Mau kerobok toh. Tapi tetap dia pilihan kan. Tapi tentu nanti yang terbaik ya yang kerja keras, yang ngegulno. Tapi kan tetap dia sudah pemain di dalam situ. Jadi jelas ya. Makanya ya saya ulang lagi ya, tak latihan. Misalnya ja'an nasu, misalnya manusia itu datang faminhum zaidun, waminhum amrun, waminhum bakrun. Artinya ketika kata manusia itu pasti memasukkan zaid, amr, bakar. Orang-orang yang dipilih Allah itu ya siapa saja, yang penting kategorinya dipilih. Meskipun setelah dipilih Allah itu ada yang berstatus dolim. Nah kenapa tetap dipilih Allah? Ya karena dia punya status. Tak warai ya dadi wong alim. Anggap ae Lailatul Qadar ora usah darani ganjil, sing darani ganjil ya sapa. Aneh-aneh. Lailatul Qadar ya mulai tanggal 1 Ramadan. Malah ulama darani mulai ruwah iso wis ruwah wingi. Wong kula sering tok Lailatul Qadar ya kadang mulut, kadang Dzulhijjah. Kula kan jenisnya on time. Kowe wong melarat dene dhuwit pendak entuk THR. Wong marang pangeran ya sawal selo besar ya untuk napa? Lailatul Qadar. Mergo Lailatul Qadar iku malam diturunane Quran. Quran itu turun Ramadan tok apa tau Sawal ya? Sawal ya tau, Dzulhijjah tau. Dzulhijjah tau. Bolak-balik al-yauma akmaltu lakum turun apa? Bulan apa? Dzulhijjah. Kowe ku mari amatir, itu angel terang. Sing darane Lailatul Qadar iku malam diturunane Quran. Quran turune iku pira? Ya macam-macam, Ramadan nggih bolak. Lah tapi ono kelas-kelas premium, ono kelas umum, kelas umum wis pokoke Ramadan. Sing ganjil dipilih salah sitok. Dadi iku pembatasan napa? Nah, Quran dhewe turun coba surat paling terkenal, ayat paling terkenal al-yauma akmaltu lakum turun tanggal pira? Tanggal 9 Arafah Dzulhijjah haji wada. Padahal ta'rif Lailatul Qadar apa unzila fihil Quran. Ya tapi ilmu ini mari debat biasa. Umume wong ora takoki wong Gus nuzul Quran tanggal piro 17. Lailatul Qadar tanggal 21. Ya jare nuzulul Quran yo pas Lailatul Qadar. Mbok wong-wong nak muni bingung nang wong. Nah aku sira bingung gak bener. Lha kok ora tau mikir jajal. Nuzulul Quran sing resmi ning kitab-kitab tanggal piro? 17. Lailatul Qadar tanggal. Padahal Lailatul Qadar disifati apa? Malam turune. Doa, nek ora tau bingung ngono. Wong kadang ngirim wong goblok, wong kok ayeme ngono. Ora tau mikir. Aku gumun goblok-goblok. Dadi ana ilmu paradok barang ya tenang, santai. Padahal ya tak bedhek ya. Nuzul Quran tanggal piro? Sing resmi cara kitab-kitab 17 Ramadan. Lailatul Qadar sing resmi 21 nganti 29. Terus Lailatul Qadar iku
Wulan apa? Wulan diturunkannya Al-Qur'an. Berarti tanggal piro? Bocah dijak pinter kurang. Ya kan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Saya tak tahu. Nuzul Quran tanggal piro? 17. Lailatul Qadar. Selikur. Terus Lailatul Qadar ke malam diturunkannya Al-Qur'an turun tanggal 17. Berarti Lailatul Qadar tanggal ada dik. Ora tau kalau yo gumen mek wong-wong. Yo kok penak wae. Mulai dadi wong alim loro, Kang ora usah mari eskal. Ngaduk ditung bodho penak. Pokoke nuzul Quran tanggal piro Kang? 17. Lailatul Qadar selikur. Lho jare Lailatul Qadar pulang tujune Quran kok beda tanggale. Kan gak tau ge mikir. Alhamdulillah. Tapi Ron, Lailatul Qadar tanggal piro? Saiki pinter. Tanggal piro, Bos? 17 berarti kelewat. Jadi ilmu itu kabeh bingung no kan. Ya biasa bingung. Mulane yang bodoh barokah. 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 Kula cara ora dipilih pangeran nggih milih dadi wong bodoh, tapi wong pangeran milih kula dadi wong pinter dadi tak syukuri wae. Tapi kadang kula iri, wong bodoh iku iri. Modele penak urip ngono. Santai. Ya saiki ya Lailatul Qadar iku sifate apa? Inna anzalnahu fi lailatul. Normale kan ainu nuzulil Quran yo ainu Lailatul Qadar. Berarti tanggal piro? Dorawade lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita warai ilmu cara wong alim. Meskipun sampean boleh bantah siji yo kadang keterbatasan ilmu. Nomor loro hasud, bantah kan sebab macam-macam. Hasud, nomor 3 bantah go kegiatan. Kayak wong kuliah nak gak kritis kan darani ra pinter. Jadi cocoklah ya kudu bantah. Nggo khas-khasan cerdas apa? Nomor 4 bantahan itu sifatnya wong wedok. Menang kalah protes. Berarti kowe ora lanang berarti wedok, tukang protes itu wedok. Nomor 5 bantah itu berarti dia punya keiskalan tapi gak bisa keluar dari keiskalan itu. Jadi problem Anda ditimpakan ke saya. Itu ya ora sopan. Problem-problemnya dhewe kok ditimpakan ke saya. Begini terangno. Hukumnya Allah Ta'ala itu ada yang berstatus itu lugu. Lugu itu ya lugu ummi. Karena agama ini memang ummi. Ummi itu lugu. Sehingga agama ini tidak perlu diterangkan. Ketika Abu Hanifah, agama ini ketika datang, itu orang lugu. Lugu itu murni. Murni itu proporsional. Sehingga sifat ummi itu baik. Misalnya saya bilang gini, rumah awas kena keliru. Kalau kamu sholat itu batal kalau makan. Itu ukurannya 1 upo apa 1 piring? 1 upo kan? Itu sudah batal. Terus kalau saya bilang gini, Cong nak tamu keimangan, itu 1 piring tak 1 upo. Ndak jawab ya? 1 piring. Orang iso misal, tak keimangan gue 1 upo. Nah, lalu Anda ditanya gini, lalu definisi makan itu apa? Memasukkan 1 piring ke mulut, apa 1 upo ke mulut? Dalam bab sholat, 1 upo ke mulut itu makan. Tapi dalam bab hormat tamu itu 1 piring. Setuju ya? Tak warai pinter kayak. Ayo tak warai ya. Wes setuju ya? Wes pinter. Lo jawab wes pinter. Urung. Lailatul Qadar ya kono. Misalnya Lailatul Qadar menjadi super karena ada sesuatu yang super turun yaitu Lailatul Quran. Jadi menjadi super karena yang turun adalah sesuatu yang super dan itu artinya tanggal. Loh, sama nih aku cek. Iku utek tanggal 21 kabeh sing ngaji ning kene. Wes jelas inna anzalnahu fi lailatul qadar. Huruju ning ndi? Quran kan? Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Makanya Lailatul Qadar itu ya bisa saja tanggal 1 kemarin sudah kelewat. Mbok entah ini jebelis baris dada. Atau mungkin Saban. Jadi perdebatan ulama tentang Lailatul Qadar. Malah ada wali yang bilang saya tiap hari mendapat Lailatul Qadar. Nah, itu malah ra kelas meneh itu malah pusing, malah napa? Pusing. Udah enggak usah mikir itu. Jadi hukumnya Allah itu ada 2. Ada hukum itu lugu dan ini bagus. Makanya saya itu kenangan saya terbaik dalam membela Allah dan Rasul.
Saya ulang lagi, kenangan saya terbalik dalam membela Allah dan Rasul itu masalah faraid. Dulu mungkin banyak yang ingat lah ketika tahun berapa lupa saya, tapi ada seorang menteri dan pakar Islam menggulirkan isu hak waris itu sama, lelaki dan perempuan sama, alasannya karena perempuan sekarang kerja. Jadi gara-gara kesamaan gender kemudian mereka ingin bagi waris itu apa? Sama lidzakari bisul hadil unsain itu ditentang. Gerakan itu pernah menguat, termasuk yang bisa dengan tanda kutip bisa menghentikan gerakan itu termasuk itu saya. Yang punya pikiran gitu tak parani, tak tantang begini, saya bilang gini. Anda ngomong ini itu karena pinter apa karena tren? Tak tanya. Ya karena pinter. Saya ini kan orangnya keren, punya kepangkatan jos lah. Ya kepangkatan jos, kepangkatan dunia, mestinya cara pangeran bojos ora ya ora. Cara ukuran dunia itu jos lah. Tak tanya. Saya itu Pak Ba, termasuk yang setuju gerakan kesamaan gender. Dulu kan lelaki perempuan itu beda sekali karena lelaki kerja perempuan enggak. Sekarang sama-sama kerja, maka warisnya harus sama. Terus saya tanya gini, lalu penyebab warisan itu kerja apa lelaki? Dia jawab kerja. Dia nggak ngerti kalau ngadepin saya. Saya ini kan orang alim yang biasa belajar mantek. Dia ini roh nak aku ngalim. Sembrono ya jadi ini. Ketika tak tanya gini, lalu misalnya saya punya anak, yang anak saya putri itu direktur BUMN atau direktur bank atau direktur PT besar. Kemudian anak lelaki saya idiot, goblok. Warisannya dikasihkan siapa? Kalau kerja adalah alasan dapat warisan, berarti anak saya perempuan itu yang dapat warisan dong. Anak saya lelaki kan idiot, nggak kerja. Lalu warisan itu berdasar prestasi apa empati? Kalau berdasar prestasi malah Anda ini aneh. Sudah kerja direktur BUMN hanya karena dia kerja, dia dapat warisan. Karena Anda bilang asbabul irsi adalah kerja. Kalau saya bilang karena empati, saya juga gak fair. Yang kerja juga butuh modal gak saya warisi, tapi yang idiot tak warisi karena warisan berdasar empati. Lalu Anda milih mana? Bingung deh. Sampai dia ikrar, saya belum pernah mendapat perlawanan seperti ini. Karena Anda ngomong sama orang-orang goblok, kata saya. Terus saya bilang, saya ini ngaji Wahab, khatam berkali-kali. Anda mungkin baca kitab Wahab itu hanya terjemah. Maka menurut Islam, yang menjadi hak waris itu sebabnya zukurah wal unasah. Kelelakian menjadi dapat 2 bagian, keperempuanan menjadi 1 bagian. Dan itu Islam tidak mau urusan dengan prestasi maupun empati. Mujarrodul zukurah dan mujarrodul unusah. Sehingga dengan seperti ini tuh Islam nggak ribet. Coba kalau kamu pakai ilatul hukmi, pakai cara berpikir logika, malah ruwet. Karena tadi, kalau kesamaan gender itu karena perempuan kerja, lalu misalnya yang lelaki idiot misalnya atau pengangguran, warisan kamu kasihkan siapa? Kalau kerja itu menjadi alasan hukum, kamu kasihkan yang perempuan kan? Aneh nggak? Yang sudah kerja malah kamu kasih warisan, yang nganggur? Enggak. Berarti berdasar prestasi atau berdasar empati. Kalau kamu dapat warisan, idiot dulu dong. Idiot dulu, goblok dulu, kecelakaan dulu, baru dapat warisan. Karena dapat empati, yang sudah PNS nggak perlu dapat warisan. Karena sudah juga ruwet. Fikih seperti ini ruwet nggak? Ruwet. Nah, kata Imam Haromen, gurunya Ghazali, agama itu kadang dinuna dinul ajais. Kita ikut yang lugu saja. Allah bilang lelaki dapat 2 bagian dari perempuan, ya lelaki ya yang punya alat kelamin, penis. Perempuan yang punya farji, ya sudah gitu aja, gak usah ruwet-ruwet. Kenapa begitu? Ya sudah seperti itu. Nanti lama-lama gini kalau diterusin. Ada seorang dokter fikih perempuan. Dia menguasai fikih sholat. Ruhin lanang tapi gak menguasai fikih sholat. Rohnya mau pesolatan misalnya. Lalu yang jadi imam siapa kalau berdasar prestasi? Perempuan dong, karena dia doktoral fikih sholat. Dia menguasai aneh-anehnya sholat. Ghoro ibu masaili sholat dia menguasai. Sementara Rukin takoi sholat itu apa Rukin? Pokoknya ini Gus ngadeg terus lugu. Terus ngadeg malih. Apa? Ada mulan. Nak salam ngalerin. Dia tahunya hanya itu dok. Lalu kalau nuruti imam sholat adalah yang terpandai dalam fikih sholat, tentu yang imami perempuan. Tapi agama ini tidak seperti itu. Pokoknya wong lanang imami. Wong beda. Jadi makanya kata Imam Haromen dinuna dinul ajais. Sampai Said Muhammad itu sering ngutip beliau gini kan, Allahumma imanan ka imanil ajais, ya Allah. Semoga iman saya menerima konsep engkau itu ka imanil ajais. Imannya wong wedok-wedok sing lugu. Ajis itu perempuan lugu yang sudah sepuh. Jadi misalnya ngukur anak seneng ya anak kono gedang goreng, ngekei duwe, ya lugu saja.
Itu bagus. Daripada kamu pakai argumentasi. Karena argumentasi ini sebetulnya kelihatan cerdas. Tapi ada kebodohan masif. Karena tadi, kalau hak waris kita otak-atik dengan prestasi, maka yang pro empati akan protes. Paham ya? Masa yang sudah kerja dikasih banyak, yang idiot enggak? Tapi kalau berdasar empati juga aneh. Masa dapat warisan harus goblok dulu, harus kecelakaan dulu. Maka Rasulullah pernah ngendikan ketika ditanya, lalu warisan untuk siapa ya Rasulullah? Nabi jawabnya lucu. Fali aula rojulin dakarin. Jadi Nabi sempat ngendikan kata rojul. Kemudian direvisi dakarin. Fali aula rojulin dakarin. Semua ulama ngendikan dakarin di sini adalah badal. Nabi ngendikan rojulin. Kemudian Nabi ingat kalau rojul itu identik dengan lelaki dewasa. Apa? Kemudian Nabi mengulang lagi dakarin. Tidak harus dewasa, yang penting lelaki. Jadi meskipun baru lahir, kalau dalam keadaan baru lahir namanya apa? Kan dakarin kan? Belum bisa dikatakan rojul. Paham ya? Nabi ngulang 2 kali. Fali aula rojulin dakarin. Ini penting saya utarakan supaya clear. Jadi agama itu gak usah diotak-atik. Ya itu tadi misalnya imam sholat itu lelaki. Ya sudah lelaki. Lelaki itu apa? Yang punya alat kelamin lelaki. Jangan dibalik ini. Yang dikatakan lelaki itu orang kuat. Sehingga meskipun perempuan kalau kuat. Misalnya perempuan anggota poluan. Lelakinya cemen, idiot, maka imamnya perempuan gitu. Karena makna lelaki adalah kuat. Ini keruwetan. Jadi agama itu tidak seperti itu. Nah sekarang kembali ke pilihan. Yang dikatakan pilihan itu orang hebat. Apa yang dipilih? Apa berdasar definisi? Apa berdasar kehendak yang milih? Loh kok mulai do pinter? Tumben do pinter. Alam raya ini milik Allah. Dan semua di alam raya ini milik Allah. Maka dipilih tidak dipilih itu terserah yang punya apa terserah kita. Apa terserah kriteria, apa terserah definisi. Dalam konteks kita sebagai objek diambil, tentu terserah yang punya. Kemudian Allah bilang, orang-orang itu saya pilih. Nah kalau milihnya Allah berdasar kepunyaan, tentu Allah boleh dong memilih orang yang sebetulnya berstatus dolim. Ya tapi ya tetap dia dolim, tapi ya tetap dipilih. Kenapa ya? Karena Allah yang punya. Saya misalnya orang kaya, boleh nggak punya HP buruk? Boleh kan? Terserah saya. Saya orang kaya, beli HP mahal, medium, dan paling buruk. Boleh enggak? Boleh, saya yang punya. Nggak boleh, Gus, ini orang kaya harus beli HP yang mahal. Yang bilang harus siapa? Nah, kegoblokan kita ini seperti ini. Nak wong sugih HP ini kudu larang. Nak wong alim kudu bojone ayu. Sing kudu darani kudu ayu ku sapa? Nak maji jalan yang dumbu swarga lho kudu iku sing swargane mbam tapi kudu. Nah, kita ini sering berpikir ngatur Tuhan. Nah, Indonesia negara yang mayoritas muslim terus Islam Indonesia kudu dadi sampling Islam seluruh apa? Dunia. Ya ora usah sombong ngono ya keben mayoritas juga wonge kakean ngono ae ora perlu GR jadi sampling percontohan Islam internasional ora perlu ngono. Lah misalnya terus jadi contoh misalnya di Masjid Haram niru Jumatan di Indonesia berangkat mbek rokokan. Bariku teki diusep-usep nang pojok pager. Lah misalnya wong Mekah terus do ngono kabeh karena mencontoh Islam Indonesia. Kacau gak? Ora usah GR ngono biasa wae. Napa? Biasa wae. Terus misalnya mencontoh Islam Indonesia, wong Indonesia nak ziarah Wali Songo terus tahlilan nunggu nganti setengah jam. Lah terus raudhah dikepung ngono rak macet Mekah Madinah. Mergo agar ziarah Nabi terus lungguh apa? Sak jam. Nak ning wali sak jam ning Nabi 2 jam lah kira-kira gitu. Ya malah nganyak Kanjeng Nabi to. Nabi sekaruan Afdhalul Khalqi mbok dongakno wa maghfir lahu warhamhu. Niku malaikat sak langit misah. Ya Nabi kok mbok dongakno di sepuro. Kowe tapi ya butuh sepuro. Enggak boleh doakan Nabi gitu, enggak boleh. Wa sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Enggak boleh pakai ighfir lahu. Masalah kita tahlilan apa alam donga iku terus kamu gunakan. Ya misalnya terjadi percontohan Islam dunia terus Nabi kapundhut ditalkin, nek ditakoki waman rabbuka piye. Terus Nabi warai waman nabiyuka. Mesti Nabi yo pro, lah aku Nabi coba takoki. Jadi kita ini sering kumo luhur karena kita mayoritas terus jadi percontohan Ora usah ngono. Paham ya napa? Ndak usah ngono, mayoritas sae, tapi ora usah GR jadi apa? Percontohan internasional. Mungkin kalau masalah Islam damai ya bagus. Tapi itu kan tidak hanya Indonesia. Di mana-mana yang Islam damai juga
Banyak. Dan yang tukaran juga banyak. Toh yang tukaran nggak pernah maklumatkan diri ini percontohan janda. Ya biasa saja. Saya ulang lagi ya. Maka menurut saya nggak akan benar pendapat Khawarij atau pendapat Islam-Islam yang keras bahwa orang dosa besar itu keluar dari Islam. Karena ketika Allah mengatakan, kemudian aku pilihkan kitab ini, tak kasihkan orang-orang yang saya pilih. Itu diantara yang pertama adalah meskipun mereka sebagian tetap zalim. Artinya tetap zalim itu tidak menjadi dia keluar dari status Islam. Paham ya? Sekarang saya tanya, yang dikatakan warga Indonesia itu siapa? Ya siapapun yang bergeografis di Indonesia, lahir sebagai akte Indonesia, ya orang Indonesia. Kemudian ada yang penjahat, ada yang maling, kita penjara. Apa dia keluar dari kebangsaan Indonesia? Enggak kan? Sama ketika orang Islam menjadi zina dan fasik koruptor, keluar dari Islam enggak? Enggak. Karena Allah tetap bilang faminhum. Apa? Faminhum. Jelas ya? Wes kayak gak ngarah Khawarij. Kenapa? Kalau Khawarij cara berpikir itu ekstrim. Setiap dosa besar itu mengeluarkan orang dari status Islam. Oh, itu bahaya sekali. Karena nanti kalau itu iya, kita akan kehilangan banyak orang nopo Islam. Makanya Nabi nanti ngendikan, saya berharap yang nanti masuk surga dari umatku itu separuh, 2/3. Itu kata ulama-ulama. Kalau kita pakai mazhab Khawarij, orang Islam itu tidak sampai 1/3. Karena banyak yang keluar dari Islam. Duwe keris gak Islam, duwe akeh ra Islam. Nglakoni jimat gak Islam, nyekel patok gak Islam, dosa gede gak Islam, korupsi gak Islam. Terlalu banyak yang kita usir dari Islam. Lalu kita ngusir atas nama apa? Coba. Kalau atas nama Tuhan, kamu tidak Tuhan. Atas nama wakil Tuhan, Tuhan tidak pernah mewakilkan ke Anda. Orang-orang mandate. Yang kita tahu dari Quran ya ayat ini, tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian kitab ini tak kasihkan orang-orang yang saya pilih. Dan orang yang saya pilih itu faminhum zalimul li nafsi. Dan sebagian dari itu adalah orang zalim. Dan itu jelas bagian dari itu. Artinya keluar apa masuk? Keluar apa masuk? Masuk. Meskipun ya yang zalim tetap berstatus zalim. Kayak warga Indonesia, ini semua warga Indonesia. Paham ya? Yang maling ya tetap warga Indonesia. Meskipun ya tetap maling. Jelas ya? Betul gitu. Makanya ahli sunnah itu pendapatnya falam nukafir mu'minan bil wisri. Kita tidak akan mengkafirkan orang mukmin hanya karena melakukan dosa. Kenapa ya? Karena Allah bilang faminhum setengah sangking itu masuk bagian. Dan itu luar biasanya Allah disebut istofaina. Tetap orang-orang pilihan. Maka ini penting saya utarakan supaya kita ini tidak sok-sokan. Terus yang zalimul li nafsi pun potensi dimaafkan sama Allah. Asal dia tobat, dan tobat itu sama Allah nggak ada batasnya. Malam yuhur kiri sampai apa? Nafas apa? Terakhir. Dan kadang orang itu sebetulnya nggak niat tobat, cuma ada perilaku tertentu sehingga dadian Allah itu simpati. Itu juga banyak yang diterima tobatnya Allah. Makanya kata ulama-ulama itu, istighfar itu tidak syarat diampuni. Yang menjadi orang terampuni itu kehendak Allah. Istighfar itu bagian kecil dari syarat-syarat itu. Bisa saja orang tanpa istighfar tapi diampuni Allah. Misalnya Allah dawuh wa yaghfiru ma duna dzalika limay yasha. Itu bukan limay yastaghfir tapi limay yasha. Contoh masyhur kan, kamu pernah dengar kan ada orang nakal itu, mau misah itu ya kira-kira lonte atau apalah. Dia datang pulang ketika melihat anjing ngeleti pasir, dia berpikir ini kehausan kayak saya. Kemudian dia turun ke sungai memberi minum anjing itu, kemudian Allah memaafkan dia karena itu. Pas itu di semua hadis riwayatnya dia tidak pernah istighfar. Terlalu punya perilaku yang menjadikan dia diampun. Banyak enggak seperti itu? Banyak, makanya wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Mayasa itu ya yang digedaki Allah. Bisa saja kalian ini sering istighfar tapi enggak dimaafkan Allah. Tapi delala punya satu perilaku yang cara Allah itu penting, kemudian dimaafkan. Kayak Saharatu Fir'aun itu dia tidak pernah istighfar, tukang sihir Fir'aun. Dia diampuni Allah, dikasih iman tuh gara-gara jadi wong Jogja. Wis ngono tok. Jadi pas mau duel adu sihir. Iku dalah dekne mending ngene. Qalu ya Musa imma antulqiya wa imma annakuna nahnul mulkin. Monggo jenengan riyen napa kula riyen. Dadi gara-gara dekne didikan Jogja niku. Lah wong ape duel, mestinya tarung itu semakin cepat mengambil kesempatan kan semakin menang. Ini sudah jelas tarung. Ngapunten jenengan riyen napa. Lha iku pangeran itu terus simpati. Wong kok sopane ngono apa? Akhirnya Allah memberi iman gara-gara apa? Imma antul kia
Wa imma an nakuna nahnul mulkin. Monggo jenengan riyen. Lah Musa juga Allah juga gak terima kalau nabinya kalah sopan. Sehingga Allah memerintahkan Musa adalah sopan. Mboten jenengan mawon. Jadi Nabi Musa qala bal alqu. Jadi Nabi Musa enggak jenengan riyen mawon. Jadi coba itu kan unik. Dia tidak ingin diampuni Allah, tapi adalah dia sebenarnya satu perilaku yang menjadikan Allah itu simpati, yaitu kesopanan dia dengan Nabi Musa. Imma antulkiya wa imma annakuna nahnul. Nabi Musa juga bilang qala bal alqu moga jenengan riyen mawon. Akhirnya sakar nggih nak ngoten. Makanya Firaun itu mangkelnya bukan main. Ketika pertunjukan itu akhirnya kan Saharatu Firaun kan kalah. Setelah kalah langsung iman. Maka kata Firaun, ini jelas Musa itu guru kamu. Cuma pura-pura saja kamu pro saya. Lah buktinya apa jare buktinya tadi monggo-monggonan gitu. Makanya Firaun bilang innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr. Wah iku mesti Musa iku gurumu. Padahal dia gak kenal sama sekali. Cuma gara-gara monggo-monggonan tadi itu akhirnya terus pikirannya Firaun. Wah mesti wis kenal suwi mau gayane tok. Mergo gara-gara monggo jenengan riyen. Mboten monggo jenengan. Jadi makanya sampean jangan putus asa. Makanya keliru sekali kalau kita bilang diampuni Allah nunggu istighfar. Enggak. Tentu istighfar penting, kita sepakat. Istighfar itu penting, kita sepakat. Tapi itu tidak satu cara-caranya Allah untuk orang bisa diampuni. Nabi misalnya ngendikan ana wa kafilul yatim ka hatani fil jannah. Ya, coba. Orang sering istighfar sama kafilul yatim, kira-kira surganya cepat mana? Cepat kafilul yatim meskipun enggak istighfar. Boleh istighfar terus tapi medit ra karuan. Tak jamin mlebu neraka. Alamatnya medit jelas ning neraka aku roh. Wis jelas. Al-bakhil itu qoribun minan nar, jelas alamatnya deket-deket situ lah, paham ya? Wis jelas as-sakhi qoribun minallah, qoribun minan nas, baidun minan nar. Nah al-bakhil baidun minallah, baidun minal jannah, qoribun minan nar. Jadi wong medhit itu ya deket-deket situ alamatnya sudah jelas deket-deket neraka. Ana wa kafilul yatim ka hataini fil. Berapa? Apa semua yang dimaafkan Allah Nabi nyebut syaratnya istighfar? Kebanyakan malah enggak. Orang alim misalnya. Makanya orang alim kalau jarang istighfar kamu enggak usah iri. Orang alim tuh mulang tok. Itu langit bumi mintakan ampun. Wa innal alima lastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Hatta khitan fil bahr. Orang alim itu otomatis dimintakan maaf oleh langit dan bumi sampai iwak ning laut. Mulane jendur Gus Bak jarang istighfar. Aku sing istighfar is akeh sembrono. Langit bumi no. Mulane kula nu jarang istighfar bukan karena saya sombong, memanfaatkan istighfar mereka, no. Dan saya yakin itu lebih mandi timbang istighfar saya. Ngon koman fi samawati nglebokno Jibril, Mikail. Orang-orang keren apa makhluk-makhluk apa? Keren. Saya baru cari hadis yang wa innal muta'allim sing ijek belajar tapi belum ketemu. Nanti kalau ketemu tak kasih tahu apa? Karena hadisnya yang saya baca masih wa innal alim apa? Orang alim jadi agak ketat. Nah, nanti kalau sudah ketemu wa innal muta'allima. Wah, nanti dicari. Tapi pasti palsu kalau ada itu. Karena semua tagnya itu apa? Alim. Atau ya kamu alim dibanding yang di bawahnya. Ya semoga itu masuk apa? Jadi dibanding orang Papua kan harus alim. Saya ulang lagi ya, ini penting sekali. Jadi latihlah jangan punya gerakan takfiri orang lain dianggap kafir, orang lain dianggap kafir karena Allah tidak pernah mengusir hambanya. Meskipun apapun salah dia, kata Allah tetap faminhum. Apa? Faminhum. Hum itu rujuknya ke yang depan. Jadi termasuk orang-orang yang saya pilih adalah faminhum zalimul li nafsi. Tetap dia di arena itu. Nisbatnya Islam ya tetap di area Islam itu. Meskipun yang ya kayak warga Indonesia coba. Warga Indonesia itu siapa? Yang terlahir di Indonesia dan ber-KTP kartu keluarga Indonesia sudah. Nanti tentu yang bajingan tetap bajingan, yang koruptor tetap koruptor. Tapi menjadi warga Indonesia terus keluar dari warga Indonesia. Tetap warga Indonesia. Kira-kira seperti itulah analoginya. Tetap istofaina, tapi tetap berstatus faminhum dhalim. Tapi rujuknya kan tetap faminhum ikut setengah sangking alladzinas tofaina. Mulane ngaji sing tenanan. Kowe ora usah anut khawarit. Khawarit ku opo ngamukan. Sidik-sidik wong liya salah iku apa-apaan. Loh saya juga mangkel be wong dolim. Semua orang soleh mangkel be wong dolim. Tapi ya dihukum saja. Misalnya dalam Islam ada kisos, ada hadul qadzaf, hadus sariko. Ya hukuman saja. Tapi hukuman itu tidak bisa menghilangkan status.
Ya sama seperti manusia tetap manusia, meskipun apapun dia ya manusia. Ya tadi misalnya manusia itu siapa? Ya manusia itu ya manusia. Terus kamu bikin orang yang standar ideal manusia adalah yang berperilaku baik, yang enggak pernah salah. Kemudian kalau Zaid itu maling berarti tidak manusia. Terus barangnya apa? Ketek. Tidak bisa, makanya kembali lagi dinul aja. Kamu bikin definisi manusia itu tidak usah seangkuh itu. Manusia seperti ini manusia ya sudah, maling ya manusia, orang soleh ya manusia, orang sedengan ya manusia. Lelaki itu apa? Yang punya alat kelamin penis itu lelaki, titik sudah. Sehingga nanti warisannya ya dia lelaki. Sholatnya dia bergaya. Kamu tidak usah bilang gini, lelaki adalah yang cakap memimpin, yang maco, yang kuat. Jika kalau tidak seperti itu namanya perempuan. Terus kamu membolehkan yang seperti ini jadi makmumnya perempuan. Imamnya perempuan sing maco. Kacau enggak kalau agama nuruti logika-logika itu? Enggak, jawab aja. Kacau. Lalu lucunya sekarang banyak kecerdasan yang mengarah ke sana. Makanya agama ini jadi kacau. Karena sudah ada dinul ajais. Agama ini agama ummi. Ya agama ini agama ummi. Kata Allah, huwaladzi ba'atsa fil ummiyin. Ummiyin itu lugu-lugu itu polos. Jadi kalau orang polos misalnya gini. Ini apa? Kira-kira kalau jawab orang polos ini. Jam. Bagus kan jam? Jam untuk apa? Penunjuk waktu. Ya sudah seperti itu. Tapi kalau orang engkek. Ini itu apa jam? Itu barang murahan. Bulat kan oleh jawab. Ono numpak mobil carry itu apa? Itu black melaku. Yang mobil itu Alphard. Jadi kacau. Enggak boleh agama dibawa ke sana. Apa? Agama di sana dibawa ke sana. Nah itu madzhabnya ahli sunnah apa? Wal jamaah. Ketika Rasulullah ngendikan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi, ora kok diarti ini ora iman. Sehingga yang menyala itu tidak iman, tidak seperti itu cara mengartikan ahli sunnah wal jamaah. Karena status itu tidak pernah hilang. Yang hilang hanya kesempurnaannya. Paham ya? Kesempurnaan kita jadi manusia hilang karena kita maling, karena jadi koruptor. Tapi tetap kita manusia. Kesempurnaan kita sebagai orang mukmin hilang kalau kita fasik. Tapi kita tetap mukmin. Paham ya? Makanya setiap hadis gitu kata ahli sunnah la yu'minu imanan kamilan. Wis dong ya? Dong. Ya terus alhamdulillah subhanallah. Ya doa alim mas malam 22. Malam Lailatul Aku kadang yang melok goblok aduh. Saya tuh sering dididik sama bapak saya, sekumpul wong akeh kudu melok goblok guys. Makanya bapak itu kalau ada orang pidato, bapak kan juga enggak suka pidato juga, tapi ya kerso kadang-kadang. Saya pun kadang-kadang kerso. Asal sing utus pernah guru, pernah sepuh kadang kerso. Nah, bapak nak pengajian ngomongin balik dari bapak, malah bingung. Ngomong apa wae. Coba kita dengan PD-nya bilang Lailatul Qadar itu 21 sampai berapa? 29. Lailatul Qadar. Warna iki malam Lailatul Qadar. Lalu Lailatul Qadar keren tuh karena apa coba? Karena nuzulul Quran. Lalu nuzulul Quran tanggal 17. Lalu Lailatul Qadar tanggal berapa? Oh, ada nih. Alhamdulillah. Tapi ini jangan jadi keiskalan yang masif itu sudah difitnah. Coro Gus Bak, ya ora coro Gus Bak, coro Quran ngawur gitu. Sembrono. Memang aku tidak pendapat tentang Quran, ya ndak ayatnya seperti itu. Maka yang benar, Lailatul Qadar itu kata ulama-ulama dulu, orang yang beramal soleh, ya itu sudah anggap saja dapat Lailatul Qadar. Ora usah ndelok esuk-esuk ndelok srengenge blerengen ta ora. Nek ora blerengen berarti untuk Lailatul Qadar. Jan mendung kan blereng piye. Terus bengi angite sayup-sayup. Anggere dini hari ya sayup-sayup blok aneh-aneh wae. Lah nek pikir segoyo ora, berarti wong laut gak tarah untuk Lailatul Qadar, ke segoro gitu langine bianter. Lah nek ning Dieng ya mesti sayup. Mau angin tok gunung wis kesel tadi tok sayup-sayup. Gawe ukuran ojo ngono, gawe ukuran ngono rak wong Dieng luwih ngrasa entuk Lailatul Qadar timbang wong segoro kidul. Ke segoro kidul angine apa? Buanter. Padahal alamate piye? Sayup-sayup. Aneh-aneh. Maksudnya alamat ngono iku ora ngono, maksudnya ayat iku Kanjeng Nabi mbadhawuh ngono maksudnya ora ngono. Wes dong ya. Ayo Lailatul Qadar tanggal. Aku seneng wong bodho. Kowe enak urip wis happy no? Happy. Ya saya ulang lagi ya. Jadi kejati dirian itu tidak bisa hilang dengan standar keidealan. Yang hilang itu standar apa? Keidealan. Misalnya kita maling ya eman lah sebagai orang mukmin kok maling. Warga Indonesia kok kriminal tuh eman, tapi dia tetap orang Indonesia. Orang Islam tetap Islam meskipun dia fasik.
Sebab itu Allah ngendikan faminhum zalimul linafsi. Sebagian dari orang yang saya pilih dia adalah orang dolim. Ya dolim saja. Kamu jangan kamu katakan kafir ya dolim saja. Dolim kira-kira maknanya kurang ajar, kacau, kriminal. Tapi kan tetap dia orang Indonesia. Paham ya? Ya tetap dia orang Islam. Tapi Islam yang dolim. Ya seperti saya sering cerita. Saya pernah ketemu orang alim melaku di Tuban. Iku pilih tanggamu. Wong Islam kok doku. Wong Islam kok doku umat Islam kok do mabuk. Ya tentu oknum ya. Tapi jadi orang alim tadi, itu orang umat Islam. Islam sing kumat. Jadi orang Islam itu hanya dua, umat Islam sama Islam yang kumat. Jadi kalau pas fase ya Islam kumat. Kalau pas waras umat Islam. Ya sudah itu bolak-balik. Ya, jadi umat Islam. Jadi kalau di Jogja atau di Jakarta ada orang mabuk, itu berarti Islam sang kumat. Kalau pas ngaji umat Islam. Tapi kadang orang yang sama, ya kadang umat Islam, kadang Islam yang kuman. Ya sudah seperti itu. Dan nanti pas diambil Allah, ya tetap statusnya dua tadi. Umat Islam dan Islam yang kuman. Jadi jelas ya. Jadi jelas sekali makanya orang Khawarij itu, kata Rasulullah, syarrul khalqi wal khaliqa. Ela-ela makhluk itu orang Khawarij. Karena dia menghilangkan status kejati dirian. Itu bahaya bagi kelangsungan negara maupun agama. Jadi misalnya kalau orang nyuwun sewu, misalnya ada orang kriminal di Indonesia, terus dianggap gak warga Indonesia, terus mau dibuang kemana? Coba. Sama kalau semua orang Islam yang salah dianggap kafir, terus lalu mau kamu buang kemana? Padahal dengan kamu katakan kafir, artinya dia sudah tidak wajib sholat. Orang kafir tidak wajib sholat, tidak wajib puasa. Apa tidak lebih ngeri? Karena dia tidak berkewajiban melakukan ibadah-ibadah Islam. Berarti Anda lebih ridho dunia ini rusak. Ya misalnya Zaid karena megang patok kuburan atau melakukan dosa besar kamu katakan kafir. Setelah kafir dia wajib sholat enggak? Tidak kan? Wajib puasa enggak? Berarti kan malah jura-juran. Karena mendorong orang keluar dari ring permainan kesalehan. Tapi kalau kita katakan Islam, kemudian kita bina. Kan ini jadinya aset. Dengan kamu katakan Islam artinya menjadi aset kan? Bandingkan kalau kamu katakan keluar. Paham ya? Makanya Nabi ngendikan umatku itu apa? Khawarij. Karena ini bahaya. Bahaya. Negara juga gitu. Andai kan kita berpikir ekstrim, yang melanggar negara tidak warga Indonesia. Yang demo tidak warga Indonesia. Sing beda pendapat dengan pemerintah enggak warga Indonesia, negara ini habis. Kehilangan 50% warga Indonesia. Ya biasa saja, yang salah ya salah, tapi tetap warga Indonesia. Kalau secara aturan hukum harus dihukum, ya dihukum. Asal objektif, asal adil. Kayak misalnya santri saya, yang santrinya Gus Bak itu siapa? Ya pokoknya sing ngaji. Kamu gak usah pakai definisi ideal. Sing ngaji, sing paham, sing ora ngantuk, sing pinter. Yo ngiyai dul kok. Mana. Dadi nek sing bener piye? Sing santri Gus Bak piye? Ya sing ngaji. Lah sing piye? Ya pokoke anggere sing teko ngowang-ngowo ya wis melok mlebu. Ora paham yo ngaji, paham yo ngaji. Wong didelok kolange itu pokoke anggere sing teko ngono. Malaikat yo ora niteni sitok-sitok iki paham ta ora iki. Malaikat itu ono sing drengki disalahno pangeran, kita tak jamin. Tapi bukan malaikat elit sing didrengki, ora malaikat elit, malaikat awam napa? Masyhur itu kan. Innalillahi ta'ala malaikatan sayakhina fil ardi yabtahuna khilaqal dzikr. Terus Allah punya sekian malaikat yang tukang mencari-cari tempat dzikir. Khilaqul dzikri itu tempat-tempat halal haram, tempat-tempat ngaji. Kalau orang toreko ya tempat wiridan oleh maknanya. Tapi kalau orang fikih maknanya tempat diajarkannya halal dan haram. Terus setelah ketemu orang ngaji, terus kata para malaikat sing apian, halumu ila buhyatikum. Ini tempat kamu, ini orang ngaji. Kemudian ada malaikat yang agak hasud, tapi entah gimana hasudnya. Pokoknya bilang gini, itu ada orang yang datang ke situ tidak niat ngaji, nyari temannya. Kebetulan temannya itu ngaji. Maka ya Allah itu jangan masukkan kategori yang ngaji, karena dia nyari situ nyari temannya. Kebetulan temannya itu ngaji. Tapi apa kata Allah? Hum alqaumu la yasqa bihim jalisuhum. Wes ngono lah, asal melok gabung tak sepuro kata Allah. Hum alqaumu la yasqa bihim jalisuhum. Mereka adalah kaum asal ikut duduk saja, ikut nimbrung duduk saja dengan niat yang macam-macam, tetap tak ampuni kata Allah. Tidak penting kan niat ngaji ku hiburan, alternatif, dibanding ngomong sumpah ngadepi bojo. Wes gak penting kabeh. Wong anggere melok nimbrung sah. Enak loh? Nah, ya alhamdulillah.
Sauni-unimu. Jadi agama itu tadi, pokoknya jangan kulino merubah kestatusan. Makanya itu hebatnya ahli sunnah apa? Wal jamaah. Setiap ada hadis la imana liman la ahdalah. Tidak ada iman bagi orang yang enggak nepati janji. Semua ahli sunnah nafsiri gimana? Tidak ada iman sempurna. Tapi dia tetap mukmin. Cuma tidak sempurna. Tidak dihilangkan status mukminnya. Masa orang Indonesia kalau maling enggak orang Indonesia? Lalu kamu buat kemana dia? Ya tetap dia orang Indonesia. Meskipun tidak ideal sebagai warga Indonesia, tapi tetap orang Indonesia. Jelas ya. Tadi summa awrasnal kitabal ladzina istofaina min ibadina. Terus orang yang istofaina itu berstatus faminhum zalimul linafsi. Tapi tetap istofaina, tetap orang-orang apa? Pilihan. Karena kita alhamdulillah apapun fase kita dipilih Allah menjadi orang Islam. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Dan kita alhamdulillah dengan segala kekurangan kita tetap dipilih Allah menjadi muslim. Ora terima muslim pembawa jalalan, enggak keren ta Mas. Jas napa? Jas. Muslim pecinta Lailatul Qadar. Meskipun salah tanggal. Ayo gumun wae wong. Gak tau mikir ono to kan? Iya, soalnya aku lah ya yakin Lailatul Qadar tanggal 21. Karena suara mayoritas suara Tuhan. Kula ya melok goblok kan. Kula nek anggar malam 21 ya wiridanku tak tambah. Meskipun aku ya rada eskal tapi Gusti niku suarane tiyang kathah nderek mawon. Oh, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Quran itu tak turunkan pada malam. Jadi normalnya Lailatul Qadar itu berbarengan dengan malam. Tapi wis rasa mbok imani biasa wae, mari fitnah ngare wah. Nah biasa. Yang jelas Lailatul Qadar itu bisa kapan saja. Nah ulama dulu bilang ya bisa kapan saja. Cuma kata ulama-ulama bisa saja diturunkan di tanggal itu. Ya bisa itu karena memang nuzulul Quran itu kan tidak semuanya di tanggal 17 sebetulnya. Jadi di mana-mana itu ada simbol-simbol yang dipakai. Istilahnya tanggal 17 itu simbol memang kebetulan ada yang tanggal 17. Tapi kita tahu kan yang turun di Haji Wada juga banyak. Coba Haji Wada tanggal berapa? 9 Arafah. Bulan apa? Dzulhijjah. Dan banyak ayat turun Isra Mi'raj misalnya. Ayat Isra Mi'raj turun bulan apa? Rejab kan? Ibu yang ngaji dora khatam kecangkeman. Jadi Quran itu tidak hanya turun di Ramadan. Ya biasa saja. Makanya kayak saya itu kan biasa ngaji Quran. Ya setiap saat anggap Lailatul Qadar. Cuma kita ya ikut umumnya orang Lailatul Qadar itu tanggal 21, 23. Aku lah senang malaikat sing bagian panitia itu ben jelas fokus di tanggal itu. Tapi kamu jangan pernah berpikir menafikan hari-hari lain bagi ulama tertentu, bagi wali-wali tertentu. Mereka ngalami Lailatul Qadar kulalailah. Banyak wali yang bilang, saya ngalami Lailatul Qadar kulalailah. Maksudnya, karena kulalailah zaman Nabi itu pernah dituruni Quran. Dan semua itu artinya Lailatul Qadar. Tapi tentu ada simbol. Kayak kemerdekaan Indonesia itu dimulai tanggal berapa? 17 Agustus. Sebetulnya ya enggak. Ketika Jepang kalah itu ya sudah merdeka. Dan daerah tertentu sudah lama dulu merdeka kayak Aceh. Karena dia tidak merasakan dijajah Belanda. Daerah tertentu ada setelah diproklamasikan tetap berjibaku dengan penjajah. Banyak enggak ketika diumumkan kemerdekaan masih yang berjibaku ngelawan penjajah? Banyak. Tapi kita butuh simbol. Jadilah kita ngambil 17 Agustus. Ngono kok ra iso. Jadi tanggal itu ada tanggal hakiki, tanggal simbol. Meskipun yang hakiki ya simbol ya hakiki. Dong ya. Alhamdulillah. Ayo kok do pinter aku yo. Maksudnya ben kulino mikir, ben urip itu gak glonyar-glonyor ora jelas. Wah, halus, makanya goblokku barokah menangatil kula. Karena saya itu kenapa kok tahu goblok barokah itu gini ya. Satu supaya saya tidak takabur ya. Saya akan kecelok wong alim berat takabur. Dua aja wong goblok ya ono pinter ya, Mas. Kaya wong iku lho, kaya wong naik apa jenenge? Naik jambean lho, 17 Agustus apa? Apa? Tarengane. Panjat Pinang. Itu kan nilainya hanya berapa yang di atas? Kira kalau di sini berapa nilainya? Kalau diberikan diuangkan. 1 juta ada. 1 juta. Bagi penonton tuh kan gini. Cek goblok ya demi duit 1 juta grebotan kayak gitu kan gini. Wong barang angel kok dilakoni. Goblok banget kan gitu jare sing ra melok. Tapi ya delok ku seneng.
Tapi kon melok ora gelem. Lah dhuwit 1 juta ya tak rewangi gitu. Orang goblok ya gitu. Dadi wong alim ku angel. Wis ngerti nak angel, maka ora usah melok barang angel kan gitu. Berarti pinter gak wong goblok ku? Tak warai ya. Dadi wong alim iku angel. Maka saya menghindari barang angel. Menghindari barang angel itu satu kepintaran. Berarti orang bodoh adalah pintar. Tawarai. Jelas ya? Jelas ya? Alhamdulillah. Makanya kula nu kadang kok pinter kowe, Mbak aku. Karena kamu tahu ngalim iku angel. Menghindari barang sukar itu pintar. Berarti wong bodoh iku pintar. Tapi pintar dalam kebodohan. Makanya harus respect. Mbak wong bodoh iku kudu napa? Respect. Dia tahu ngapal Quran angel, ngapal hadis angel, maca jalalan angel. Suatu yang angel harus dihindari. Menghindari barang angel adalah kepintaran. Wes ngono ae. Dadi kadang-kadang lagi GR, Gus Bab aku pinter aku. Kok iso? Dia tahu barang sulit kok dikejar. Itu kan satu kebodohan. Wes uni-unimu ngono dadi. Ben kowe syukur dadi bodoh yang syukur karena ternyata punya sisi kepintaran juga. Dalam kebodohan kita ada sisi apa? Kepintaran. Mun kula terusno. Allah itu siapa? Alladzi ahallana darul muqamati min fadlih. Alladzi rupane dat ahalla kang manggono sapa ladina ing kita darul muqamati ing omah kang dadi hunian. Ai liqamati rumah sing dadi hunian min fadli krana mu anugrahe Allah. Nggih kula nyontokno bolak-balik nggih. Semua ini kita di surga nanti berstatus lamanya-lama itu semua karena fadlnya Allah. Karena amal kita tidak cukup. Makanya Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah betul orang surga masuk surga karena amalnya tidak, karena fadlnya Allah. Saya berkali-kali cerita dalam kitab-kitab tasawuf diterangkan ada seseorang yang enggak pernah maksiat, hidupnya taat. Kemudian ditanya sama Allah, kamu masuk surga karena apa? Saya karena enggak pernah maksiat, taat terus. Kata Allah, ya sudah kamu di sini aja 80 tahun. Ya kamu enggak apa-apa di surga sini berapa 80 tahun. Si Abid tadi, ahli ibadah tadi protes, katanya surga itu selamanya lama. Iya, kata kamu kan karena amal kamu di dunia kan hanya 80 tahun, umur kamu kan hanya 80 tahun, ya berarti surga kamu 80 tahun dong, karena kamu menganggap surga karena amal kamu. Fair kan? Amal 80 tahun surganya. Tapi kata jenengan surga itu selamanya lama. Sing selamanya lama itu fadolku itu gak ada habisnya. Kalau amal kamu ada habisnya. Terus kata orang tadi, ngimpun Gusti kula mbusga fadole jalan. Gak aku kecewa jare. Jadi orang itu harus pakai logika. Makanya agama ini ojo nuruti cerdas sing gak punya sanad. Lalu gunanya amal apa? Kalau kita masuk surga mergo fadole pangeran bocah kok geblek gendeng campur gak di sanad. Kita ini punya sanad dari guru-guru kita. Kalau semua surga Allah mensifati itu min fadli, ada unsur fadlnya Allah meskipun kita ngamal. Karena tadi kalau karena amal kita hanya sak soleh-solehmu 80 tahun. Iku enak soleh terus. ABG puber pacaran tua dadi mubalek ya ta ora? Ayo ngaku ae. Tuane delok duang-dutan gede-gede sunah Rasul. Coba kewapir suwi bareng Islam anyaran sudah dimubalek banyak. Artinya enggak 80 tahun total kita jadi orang apa? Soleh. Mustafa ditung soleh ya lagi gayane saiki khusuk. Bisa numpak trail gaul. Untung rengono Harley dhisik. Nah, kalau karena amal kita berarti kita di surga hanya 80 tahun. Terus kata Allah, tapi kata jenengan surga selamanya lama. Yang selamanya lama itu fadl saya. Anugerah saya itu tanpa batas. Makanya kita tetap yakin kita seperti ini nanti di surga kabeh fadlih Allah. Seperti nas di sini apa? Alladzi ahallana darul muqamati min fadli. Bukan karena amal tapi apa? Min fadli. Bahwa amal kita itu ikut dipertimbangkan iya, tapi ya termasuk yang dipertimbangkan, bukan segala-galanya. Yang paling menjadi abadi di surga adalah fadlih Allah, karena fadl dan rahmatnya Allah itu yang tidak terbatas. Jelas gini ayatnya apa? Alladzi ahallana darul muqamati min fadli. Laya masuna orang kepona ing kita via ing dalem jannah apa nasabun apa kangelan eta abun dese kangelan walaya masuna lan orang menyentuh nak ing kita via fil jannah apa luhubun apa kerepotan. Aya untuk kesep kepayaan minata abi saking repot. Li ada mitaklifi krana ora anane mukallaf via ing dalem jannah.
Ning swarga supaya enak kira perlu traweh, ora perlu macem-macem. Semen kelon ambek widadari sing nganggur-nganggur semen kelone. Nak sing saleh-saleh papan atas sowan pangeran ya sesuai kelas masing-masing napa? Sesuai apa? Kelas masing-masing. Nak sing kuapok melarat menawa numpak ampat ngalor gitu tuwabrakno bariku njaluk meneh tuwabrakno meneh. Saking dendame ning donya ora alpat ra iso numpak. Dadi numpak kan ya templono jurang wae ngene. Bariku njaluk apa? Anyar meneh bojo ngono sing wayu bawa gentine, buak gentine. Saking dendame di bojo elek ning donya. Serapopo gak masalah ini swarga aman apa? Wa dzikrusani uta nyebut sing kedua atabi'i kang anut lil awali maring sing awal di tasri karo nyeplosno binafsi lan nafekno lugu. Maksudnya nasab manane repot, lugu yo manane repot kok diatafno berarti bener-bener ning akhirat iku ya ora ono repot, ora ono kangelan. Waladina uta wong akeh kafaru kang kafir sapa ladina iku lahum tetep kedhe ladina naru jahannam mauten neraka jahannam. Orang-orang kafir itu pasti masuk neraka. La yuqta. Maksudnya kafir dengan definisi yang mati alal kufri. Kalau masih di dunia kamu tidak bisa menvonis si A si B pasti kafir karena finalnya adalah di husnul khotimah atau suul khotimah. Maka status sekarang. Kita dikatakan mukmin ya sekarang, yang sedang kafir ya sedang kafir. Bisa saja yang sedang fasik nanti mati soleh, yang sedang soleh nanti mati fasik. Makanya kita enggak berhenti doa apa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik karena kita tidak pernah tahu. Makanya status kafir ya wa matu wa hum kuffar. Sebagian ayat apa wa matu wa hum kuffar, status yang permanen adalah dalam keadaan mati, dia dalam keadaan kafir. Tapi kalau masih di dunia gini enggak jelas. Makanya saya suwun ya, kalau kita harus toleransi sebagai warga Indonesia, kalau kamu orang alim, toleransi atas nama agama, karena yang sedang kafir pun tidak jaminan selalu kafir. Jadi kita tidak perlu musuhan, karena memang semuanya tidak mesti. Ya itu kalau atas nama apa? Agama. Kalau atas nama negara ya memang kita berkawan atas nama sama-sama bangsa apa? Indonesia. Kalau atas nama agama ya memang nggak mesti juga. Bisa saja mereka husnul khotimah. Kita tidak pernah tahu. Makanya Allah terbilang waqulu linnasi apa husna dengan siapapun yang baik. Lah soal nak diperangi kita perang ra kudu wong kafir. Lah kowe lape dibaca wong Islam ya males. Lah kowe meneng ae disembelih. Wah. Ya soal itu kan bab sial, bab mempertahankan apa di diri. Itu udah harus dengan orang apa? Kafir. Misalnya ada penjahat mau membunuh istri kamu. Kamu tentu dibolehkan Islam melawan. Paham ya? Makanya di kitab-kitab fikih diterangkan ada bab di mana harbi itu kafir yang melawan kita itu boleh kita lawan. Tapi kata sarah itu tidak harus kafir. Dalam konteks apa? Kita mau digarong orang atau istri kamu mau diperkosa orang ya kamu wajib melakukan perlawanan. Jadi tidak adifa anil dzali apa adifa anin nafsi. Makanya Nabi yang mengatakan mangkutilah duna mali bahwa syahid. Jadi itu kan disiplin fikih. Makanya ngaji ya. Makanya tatus soleh juga gitu. Orang soleh yang sedang soleh nggak boleh kumo luhur, bisa saja suul khotimah. Kita punya cerita banyak. Misalnya Khalid bin Walid, Wahsy itu kayak apa Nabi bencinya sama Wahsy karena pembunuh Sayyid Hamzah. Tapi dia mati husnul khotimah. Sa'labah yang punya gelar merpatinya masjid karena selalu itikaf malah suul khotimah. Kita tidak pernah tahu. Dan tidak pernah tahu itu bagus. Karena menjadi mawas diri, menjadi tawadhu. Tawadhu itu ekspresinya macam-macam. Boleh ada ya ulama yang ini cerita aja ya. Ada ulama yang mau dicucup. Alasannya didik santri atau masyarakat biar hormat sama orang alim itu ya benar. Ada ulama yang enggak kerso dicucup. Alasannya saya sendiri untuk melawan ujub saya, keangkuhan saya, kesombongan saya. Ini namanya istihad. Boleh bebas orang boleh apa? Istihad. Abdul bin Mas'ud itu enggak senang punya santri nderekno dia. Karena kata beliau dilatan ditabe wa fitnatan lil mabuk. Yang nderekno itu hina, dia khawatir kumo luhur apa? Kiai kalau kelamaan diderekno itu kan kumo luhur. Kadang gawa rokok era gelem, ono sing gawakno. Bahkan nyumet era gelem ono sing nyumet. Padahal kok film geng Cina ae. Geng Cina kan padha kan. Kadang kene bangga wong kok geng Cina kok apa. Tapi banyak juga ulama yang mau biar gue iling-ilingan di enggak apa-apa, semua itu istihad. Napa semua itu enggak apa-apa kita. Makanya saya itu ya kadang salaman, kadang enggak. Karena istihad kita banyak. Uwais Al-Qarni itu enggak mau salaman. Bukan karena dia menolak salaman. Dia takut kalau ada tradisi begitu, orang dicucup-cucup terus sombong. Itu juga bahaya bagi yang dicucup.
Tapi ya salaman tetap sunat. Kita tetap yakin salaman itu sunat karena mendidik anak atau masyarakat hormat sama orang alim. Tapi kalau itu terlalu masif, nanti orang yang abal-abal menjadi keangkuhan. Delok wong sakmenake nyucup aku kabeh, keren gak? Keren apa nih? Soalnya jenengan ditakdir pun rokok aneh-aneh wae. Enggak ada yang keren di dunia. Yang keren adalah makanya Salman Al Farisi ketika dia sukses menaklukkan Persia, itu mau syukuran. Kata Salman Al Farisi, enggak Jong. Kalau saya nanti masuk surga, saya mau syukuran, tak undang namanya. Kau juga punya rencana syukuran di surga, nanti tak undang sama. Dan enak kan enggak usah biaya undang, pesta besar-besaran. Enak seneng dugem-dugem ning kono ora ono maksiat. Sekono go babonmu, widadarimu go. Piro kan widadari piro? 70. Piro, Mas? Oke rencana piro, Mas? Piro? Rukun 70, Mas. Nanti tak undang. Saya punya rencana, pokoknya sekali masuk surga syukuran besar-besar. Kayak tak undang ra ono berarti ning neraka. Tapi nek ngundang aku ora ono beda kelas sembrono. Dataku ora ono ning kelas wargamu ora ono. Kata Salman Al Farisi gini, kamu ndak usah muji saya kan dia dipanggil ya Karim, kamu orang terhormat. Kata Salman Al Farisi, in dakhaltul jannah fa ana karim wa in dakhaltun nar fa ana laim. Jadi saking sopannya ashabu Rasulillah itu ada yang dipanggil ya Karim aja ndak mau. Tunggu Jung ya, panggilan itu sematkan saya nanti ketika saya masuk surga. Kalau saya masuk surga fa ana karim, saya berstatus orang mulia. Tapi nanti kalau saya masuk neraka fa ana laim, saya orang yang terhina. Jadi dulu ashabu Rasulullah seperti itu. Terus ada ulama yang melawan nafsunya macam-macam. Misalnya saya milih jarang ada sowanan, saya dapati senang banyak santri sowan. Tapi bukan karena benci ndak. Karena saya takut sebagai orang yang sangat terhormat. Saya ngaji di mana-mana suka yang nggak usah pakai kursi. Guling-gilingan kalau saya dan kamu setara. Saya sebenarnya bisa aja minta kursi tinggi koyok ketua MK. Banyak kan ngaji nih serapati ngalim dari gue kursi ning dhuwur, santrine ning ngisor guayane kok wong pinter-pinter. Jebule kitabe maknanan ben ra konangan. Sing rasa apa wong modus. Ya tapi tidak suudzon ya, tapi ya ono tenan, paham. Tapi kalau saya cara berpikir sederhana, kita kan sama-sama umatur Rasulillah, ya sudahlah hadin sawa. Lu andai kan kamu sanggup maca kitab ya gentenan ra masalah. Kadang dia maca aku ngrungokno, kadang aku maca enggak apa-apa. Nek ana sing wani. Tapi sekali salah tak lorot. Nah. Jadi dulu sahabat itu biasa. Ada yang cara ekspresi tawaduk kayak Wes Al-Qarni enggak mau salaman karena takut dicucuk. Ada yang suka salaman karena mendidik. Banyak cara mereka melawan nafsunya sendiri apa? Melawan apa? Nafsunya. Istri saya itu dari keluarga pondok Jawa Timur. Itu dulu eskal sama saya, janggal karena anak saya kalau mau jajan tuh saya tidur pun dibangunkan. Pak bangun, saya minta uang. Itu ya sampai sekarang begitu. Istri saya itu eskal, janggal. Karena janggal kan ada Jawa Timur sopan sekali sama orang tua. Tanya saya, karena dia keluarga orang terpelajar, tanya, kenapa itu dibiarkan? Saya jawab saya, ya kalau tidak minta saya nanti minta mbak-mbak atau kangkang. Orang yang paling harus dingel-ngelo anak itu orang tuanya. Sehingga yang paling harus diganggu anaknya ya orang tuanya. Sampai sekarang anak saya berani minta mandi saya, gendong saya. Kalau orang tuanya aja gak siap dingel-ngelo, lalu apa kata dunia? Kan aneh. Nah, itu ajarannya bapak. Saya dulu bapak Sugeng itu biasa jagoan sama bapak. Ya biasa misalnya saya supak kalau pengen mangan ya, cung tuku. Zaman itu pakai motor, pakai sepeda motor biasa sama bapak kepandangan. Saya sampai sekarang sama anak-anak saya akrab. Karena pikirannya orang tua saya dulu ajarannya yang paling berhak dingel-ngelo anak ya orang tua. Ini kan gak fair. Kita sebagai orang tuanya digugah gak terima, kon ngedusi gak terima, kon nyawi gak terima, orang lain disentak suruh nyawi. Dan orang lain itu pembantu hanya karena kamu gaji. Kamu gaji seberapa? Hubungan anak dengan pembantu itu kan karena uang. Kamu ingin berbasis hubungan hanya karena itu goblok sekali. Hanya istri saya nerima. Jadi ini bukan berarti saya bikin konsep begitu ya. Ini cerita saja. Banyak guru-guru kita termasuk orang tua saya kalau ngajarkan gitu. Tapi ya tentu ada orang yang ngajarkan anak oleh gugah wong tuane pas turu. Ya kalau pas turu ada alternatif ibunya enggak apa-apa. Kalau enggak ada, ibunya juga enggak ada. Terus alternatifnya orang lain kan buruk sekali. Kalau alternatifnya orang apa? Lain. Tapi orang tua kita kadang kesuwen oleh didik adab berlebihan sampai anti ilmu. Ya itu tadi didik adab tapi anti
Ojo gugah wong tuamu, wong turu kok digugah. Akhirnya nyun sewu minta tonggo, pernah bulik bude yang kadang nyun sewu mereka sendiri susah kan, nggak punya uang kan terjadi kacau. Demi adab tapi menghilangkan ilmu. Tidak boleh, nomor satu itu ilmu baru adab. Coba orang paling berat ngelo anak harusnya siapa coba? Orang tua. Jadi mestinya pas ke turu digugah ya santai wae, ini sudah tepat. Nah kecuali ngelama, artinya ngelama itu sudah jajan minta lagi lah itu kan ada ukurannya, tentu ada apa? Ukurannya. Tapi kalau fi awali marroh jajan hari pertama di hari itu memang jajan pertama kan nggak dolim. Kecuali minta yang ketiga keempat lah itu baru mungkin salah. Akhirnya istri saya nerima konsep ala saya ya sekarang ya menerima. Sampai sekarang saya biasa misalnya habis ngajar dari Sarang atau ngajar dari Kudus baru datang anak saya rewel minta jalan-jalan ya saya turutin. Karena menurut saya yang paling harus kangelan demi anak adalah orang tuanya, bukan orang lain. Padahal saya punya santri loh. Kalau mau keren-kerenan saya punya semuanya. Tapi itu kan gak hukumnya Allah. Keren itu kan hukumnya manusia. Dia santri terus dia ini berhak ngongkon. Itu kan hukumnya manusia. Hukumnya Allah ya gak ada. Hukumnya Allah ya wong tua, be anak-anak be wong tua. Hukum liyane gaweane manusia. Sing penting ku anfusakum wa ahlikum. Nah, ora ono santri kaum barang ora ono. Gaya-gayaane mubalek ini umat saya terus dihitungi. Ku apa-apaanan. Enggak ada dalam Quran yang ada ku anfusakum wa ahlikum nar. Jadi yang penting hubungan orang tua anak. Baru orang lain itu wa ila adin akhahum huda. Ya itu yang kedua ketiga. Tapi ilmu ini sudah banyak yang hilang. Makanya banyak mubalek ngamuk anak. Bocah rasopan, aku nang jopo ning tinti wong wedi aku. Anakku dhewe rasopan. Lah bapak dhewe rasopan ya. Karena mendahulukan orang lain ngalahkan anak. Ketika anaknya rasopan dekne gremeng apa? Memangnya dia sopan cara hukumnya Allah dan Rasul. Ketika mendahulukan orang lain itu dalam status hukum Allah dan Rasul dia sudah tidak sopan. Ada dosen ngajar mahasiswanya dengan segala artikulasi terbaik, kemampuan bareng terangno anaknya sampai rasa-rasen. Ya gitulah baca sendiri di buku. Ya gitu. Karena di kampus dapat gaji, nambe anaknya rantuk gaji. Banyak orang mulang ngarepe wong akeh iso tenanan, mulang anaknya ra tenanan. Mereka nak mulang wong akeh diapresiasi, nak mulang anaknya kadang tinggal dolanan kadang. Nah, itu tidak benar, tidak seperti itu Islam mengajarkan. Islam mengajarkan nomor satu ku anfusakum wa ahlikum, jaga diri kamu dan keluarga kamu. Makanya Rasulullah itu ngajari sholat Hasan Husain diajarin sendiri cucunya, diajak ke masjid diajarin. Meskipun jadi beri hak-haknya sebagai seorang anak, numpaki Nabi ya dibiarkan, tapi diajari kebaikan diajarin sendiri. Sampai Sayyid Hasan umur 8 tahun sudah menjadi rawi hadis karena memang diajari sendiri oleh siapa Rasulullah. Kayak apa? Kalau sekarang enggak kiai cilik anak di pasrano cah dalem terus enggak mau tahu. Juga sidik itu pasrano pembantu. Barang anaknya akhlaknya kok bantu ngamuk. Memangnya yang bikin itu siapa? Yang memulai siapa? Nah, hukum-hukum begini itu harus kita mulai tegakkan. Ya kayak dipanggil ya Karim. Kita termuliakan tuh sampai berapa? Banyak kan dulu orang mobil aja dibukakan, ya boleh kecekel KPK. Pas mulia, masya Allah, buka mobil ya tahu. Ngerti-ngerti cekel KPK. Kayak sama. Neng dionya disusul-susul sebelum rokok kan rugi, bener. Makanya saya ngikuti mazhab Salman Al Farisi. Saya sudah niat syukuran besar-besaran tak jamin, tak undang teman. Tapi daripada saman konangan gak di situ, mendingan enggak ya. Karena kalau ada undangan nanti kelihatan siapa yang di dalam dan siapa yang di luar. Enggak usah ya. Enggak usah. Nanti takutnya enggak ada di situ malah mari ngenes kula. Kecuali enggak ada di situ, malaikat itu enggak ada Gus di kelas jenengan, tapi mungkin di bawah ada. Alhamdulillah kalau gitu mau beda napa? Kelas. Tapi nak sing sitok ning swarga sitok neraka innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi semoga malaikatnya hanya jawab gitu. Enggak ada Gus, kalau di kelas ini enggak ada. Mungkin di bawahnya ada. Tapi nanti pengurusnya enggak mau, pengurus warga itu. Enggak bisa ini. Kalau beda kelas harus pakai visa. Karena lintas apa? Negara. Itu kita harus bangga. Dengan yang namanya sujud itu harus bangga. Sampai diistilahkan apa? Laula kaya zinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi wala taronnam tu napa fi sholati wala ruku'i wala. Andekan ndak ajaranmu ya Rasulullah, saya ini ndak pernah menikmati sujud,
dan tidak pernah nikmati rukuk. Jadi syarat saya sujud itu ora sekedar kowe metek anggota itu mboten, harus ada taronum, harus ada kenikmatan yang luar biasa. Karena sujud ini yang menjadikan kita nanti di surga. Sujud ini yang menjadikan kita layak masuk surga. Sujud ini pula yang menjadikan kita sah disebut umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ciri utama umat Nabi ora kok kemenangan politik atau kemenangan dunia mboten, tapi tarohum ruk'an sujud. Umat yang kamu lihat sebagai yang rukuk, sebagai yang sujud. Artinya apa? Kalau Nabi yang soleh diriwayatkan orang soleh, pasti riwayatnya tentang sujud, tentang rukuk. Paham ya? Bareng Nabi diriwayatno LSM sing liberal. Nabi itu tokoh yang menerima semua pihak. Diceritakan Nabi perjanjian dengan orang kafir, kerjasama dengan orang kafir. Yo kok entuk wae dalil. Untuk kondi wae. Aku kadang yo gumun aku sing wong alim ora roh iku roh iku untuk kondi. Aku yo kadang heran. Kadang takok aku wong. Niku kitab napa? Mbah Gus kula ya jare bar. Mergo aku kitabku yo sak foto-foto kok ora roh. Kono sing kitabe cilik kok roh. Ini penting saya utarakan. Mulane kula teng donya, kula nggih di bojo, nggih syukur, di anak nggih syukur. Tapi aku paling syukur kok kita ditakdir napa sujud. Mergo iku yang identitas kita. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum. Kene nek iman tenan ciri utamane rukuk, ciri utamane sujud. Saiki mboten. Orang tuh ndak nikmati rukuk dan sujud. Bedino sholat tetap ngeluh, ora di duwe utangnya akeh. Mestinya ketika nganggap sujud itu segala-galanya, ditakdir sujud itu senengnya bukan Nabi itu nak nyifati sujud saking senengnya. Hatta takuna sajdatul wahidah khairan minad dunya ma fiha. Sehingga satu sujud lebih baik dari dunia dan seisinya. Coba sekarang, nanti kamu di akhirat, identitas kamu yang menjadi sah masuk surga itu hanya sujud kamu. Tapi kita sujud itu biasa wae seakan-akan ndak nikmat Allah yang luar biasa untuk duit akeh. Ini kan markai tenan. Markai tenan, entek oleh markai. Ini apa-apaan? Kan aneh, Allah mengatakan sujud itu spesial, kemudian kita nyifati sujud hal yang biasa. Aneh, berarti kamu mensifati sesuatu tidak dengan sifat yang diberikan Allah dan Rasul. Allah mensifati sujud itu luar biasa. Mulane kula nu salat iku seneng makmum. Kula sujud itu nikmat tenan. Ya sujud itu wis ngene iki. Mulane kula nu yakin, di antara barokahnya Habib saya itu karena melanturkan beberapa syair yang itu mudawan itu dibukukan ulama-ulama dulu kayak tadi. Laula kaya zinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi wala taronnam tu fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Taronnam tu nyanyi-nyanyi kecil. Maknane ora sekedar ya tentu ndak nyanyi. Ngono wis dangdutan apa sujud boten. Maksudnya iku menikmati taronnam itu. Kok ora iku sujud perucat gak jelas. Masyaallah ya kok do urip. Kula niku heran. Itu tenang. Coba sekarang sampean lihat surat Fatah yang di akhir. Sifat umatnya Nabi itu apa coba? Tarohum ruk'an sujud. Orang-orang yang kalau kamu melihat aktivitasnya itu ruk'an, melakukan rukuk sujud. Memang kita punya ambisi politik menguasai Indonesia atau apa, enggak apa-apa itu, tapi setelah rukuk dan sujud. Bahkan kalaupun kita berpolitik demi supaya rukuk enggak dilarang, sujud enggak dilarang. Semua porosnya demi napa sujud. Mulane surat Iqra dimulai dan ditutup dengan wasjud waktari. Sekarang enggak. Umat Nabi ngomong fadhil sujud do pelo. Pelo bisu. Ngomong fadhil sujud wis ra iso. Padahal sujud ini yang identitas kita. Kita masuk surga itu karena sujud. Bahkan ketika kita masuk neraka, iku neraka sing rawani iku walam takulin nar atharos sujud. Neraka itu tidak berani makan bekas-bekasnya. Kayak apa kalau yang sujud itu batuk kamu, tangan kamu, dengkul kamu, terus hati kamu, fisik kamu. Mana nak sujud? Nak cara fikih sujud itu kan sementing anggota pitu nempel. Gini ku napa al-jabhah wal yaden warukbaten wal qadamen. Berarti pitu kan bathuk sitok, pira gen telapakan loro, dengkul loro, terus apa? Delamaan sikil loro. Kemudian ulama ada mengatakan harus ma'ata hamulin yasir, sedikit ditekan. Mbok ukurane nganti ngecap ora roh, pokoke niku ukurane ku ditekan apa? Sedikit. Oke. Tapi sebetulnya kalau kamu fair, itu hanya syarat cara fikih. Nak cara Kanjeng Nabi zaman Sugeng nak sujud nganti gitu anen. Kulo nu cek apal.
Ya Allah sajadalaka wajhi wa sam'i wa basori wa mukhi wa asmi wa sya'ri wa mastaqallat bihi qadami. Nabi nak sujud, ya Allah, jasad saya ini sujud kepada Engkau. Disebut semua. Sya'ri rambut saya, asbi sumsum saya. Sajadalaka wajhi wa sam'i karwan ya. Wa basori wa mukhi sumsum saya, wa asbi sendi-sendi saya. Wa sya'ri rambut iku nunjuk nona iso ke sujud itu total. Mulane kula suwun iku pentingnya wong soleh disejarahno wong napa soleh. Para habaib sing soleh-soleh iku nak nyejarahno nabi iku sejarah bahwa nabi itu laula kaya zinatal wujudi matoba aisi wala wujudi. Mane umpama ora didikane jenengan uripku ora ana gunane. Matoba aisi uripku ora ana gunane, ora ana enake blas. Wala wujudi wujudku ya ana gunane. Kenapa ora ana gunane? Mergo kula ora iso wala taron nam tufi sholati wala ruku'i wala sujudi. Ya, tapi kowe ora perlu alim paham koyo ngene ora perlu. Wis aku joget tok las ra apa-apa. Sing penting aja ora paham malah ngaram-ngaramno bid'ah. Bocah kok kecangkemane ngono. Tapi kula pastikan, tapi nanti kalau orang soleh gak diriwayatkan orang soleh, sing dilihat ya sisi-sisi yang tidak khasnya kesalian itu. Taruh saja misalnya gini, Mbah Hamid Pasuruan soleh, Mbah Mun soleh, Mbah Dola Barwani soleh, di sejarah orang rapati soleh, tamu nih akeh, diterima semua pihak. Mulane uripe kepenak, mesti ngono oleh nyejarano. Tapi nak sing nyejarah orang soleh, keselah tetep mulang. Wah alim iso maca kitab takrib, istiqomah maca Ihya. Lah kula nak kenal Mbah Hamid, ning misanane Mbah kula. Santri-santrine sing soleh nyetan, Mbah Hamid wis ora tau karek iku salat tahajud, nak duha ning kene, senengane maca burda. Bapak kenangane senane dijak ning kamar dijak ngaji tafsir. Ya mesti seputar kesalehan. Diceritakno wong rapati soleh kebesaran. Tamune wae. Wong wong rono pejabat yo. Sopo wae rono. Pokoke top. Top ku manane tamune. Akeh bar. Lah ngono ae presiden, menteri, gubernur tamune akeh. Artis yo tamune. Akeh. Makanya kula kepengin nggih sejarahnya orang soleh itu orang soleh harus ikut ngomong biar tahu sejarah khasnya antar orang apa? Termasuk tadi nyifati Nabi itu laula kan apa ya zinatal wujudi matoba aisi wala wujudi wala taron namtu fi sholati wala ruku'i. Anak kula Hasan tasbihah terus anak kula sing cilik jenenge Mil'an niku kula kan ngapal sak nadzuman Imam Syafi'i. Padahal iki alit ya alhamdulillah do apal. Imam Syafi'i iku numangsa Imam Syafi'i mu ahli fikih kok sampeyan niku mboten ndekne yo ahli tasawuf ahli hakikat. Niku nadzuman sing kula kan ngapal niku Imam Syafi'i niku laqad manan ta'ala qalbi bi ma'rifatin bi annaka wa huzul ala'i wal qudusi wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafasi. Ya Allah, sungguh nikmat Engkau itu besar karena Engkau memberikan aku satu kenikmatan. Di mana kenikmatan itu saya tahu bahwa Engkau adalah dzul ala'i wal qudusi, zat pemberi nikmat dan yang suci. Wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati, kula niku turu ora tau molak-malik awakku. Ora tau molet corong Jawa. Illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafsi, kecuali saya ingat Engkau di antara nafas-nafasku ini. Itu orang soleh meriwayatkan kesalian. Jadi wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafsi. Jadi tapi enggak, sekarang agama itu diceritakan orang-orang yang gila politik, gila kekuasaan. Kita harus kuat. Ya bagus, kita juga enggak ingin ngalami kayak Rohingya, paham ya? Makanya yang soleh-soleh pun jangan anti politik, goblok ya anti politik. Gobloknya tadi, kowe misalnya ramelok politik, sing kuasa orang-orang non muslim, tong fasik terus sholat dilarang, pengajian dilarang, kacau. Lho tenan, kula ketua partai-partai politik cara kan nyucup kula bukan piye-piye ana gunane. Tapi nak kon iman ra gelem bodonine bolak-balik. Tapi kita harus hormat piye-piye menjadikan Islam itu di Indonesia enggak dilarang-larang, enggak dikuyo-kuyo karena penguasanya adalah orang apa? Islam. Tapi bojo mbok imani teman-teman bodonine yo bolak-balik bos watake ora roh las pokoke bangsa ngono. Makanya ini penting sekali. Makanya saya kemarin itu senang banget sampai surat Sajdah. Ngaji kita adalah ditakdir sampai surat apa? Sajdah. Di mana surat ini mengatakan innama yu'minu bi ayatinal ladzina idza dzukiru biha kharru sujada. Orang-orang mukmin sejati adalah orang ketika dibacakan ayat Allah itu langsung napa? Sujud. Tentu sujud ini bisa sujud fisik kayak kita pas sholat, termasuk bisa sujud pikiran, sujud hati, sujud macam-macam.
Mulane Kanjeng Nabi kadang-kadang nak sujud tuh ora kok muni subhana rabbiyal a'la ta napa sajadalaka wajhi wa sam'i wa basari wa mukhi wa asbi wa sya'ri wa mastaqallat bihi qadam. Jadi rambut wis disebut karena rambut kita ini juga hidup. Wong iso modot, paham kan? Iso kriting barang. Kowe iku bali lho nek sujud mergo. Nabi ku pirsa sujude napa? Rambute. Paham ya? Tapi kita sujud ya Allah, meneh traweh sing ana sing 8 menit aku gak tok. Iku hakikat ngawur. Mbok gedhingi iku kiai, mbok dukung apa-apaan. Tapi wong sing makome ngene iku nek iso iku dadi imam. Kok nate wonten cerita teng daerah kula wong saleh alim dadi imam. Imami Jumatan. Bareng sujud lali. Wali wong ngenteni itu lho diarani mati ra mati. Akhire muridé ndudul kok. Mbah sampun. Batal sak Jumatan. Semenjak itu dia mengundurkan diri dari imam nopo. Tapi kowe kan gak ngarah sujud nganti ngono. Mulane wong nak salat iku aja nganggo makome sinten wong khawas. Yen sak kula tiang-tiang nak saleh iku ngimami yo nganggo makom sing adna. Dindekno makome. Lah engko nak pas bengi-bengi tahajud nganggo makom kelas A. Sekali salat iku wis lali. Masyhur. Sampe tak critani salate Kanjeng Nabi nak sholat tu Aisyah turun ning ngarepe. Ya matang-matang ngono ning ngarepe. Ayo Aisyah. Mulai bolak-balik matur, Nabi ku ora digon salat kowe iku ora. Nek kowe kan digon salat tapi ora tau salat. Nabi ki sing digo salat ya nggon turu niku nggon sare ku digo salat. Aisyah ya sare teng mriku. Masyhur riwayat hadis iso kae. Jare Aisyah. Oh Nabi nak ngadeg suwe tak sembujuk sikilku tak jelonjorno. Mergo Nabi nak sujud apa nak ngadeg iku. Minimal 200 ayat. Kulhu mau pirang ayat? 200 ayat. Ngono cek nangis. Fama marra min ayati adzabin illa sta'adza minhu wala marra bi ayati maghfiratin illa astaghfar wa ma marra bi ayati tasbihin illa sabbaha wala bi ayati tahmidin illa hamada wala bi ayati takbirin illa kabbara. Setiap lewat ayat tasbih dia baca tasbih. Setiap lewat ayat istighfar dia membaca. Jadi misalnya subbihisma rabbikal a'la subhanallah subhanaka ya Allah. Nggak pas maca ayat intu azibhum fa inna ibaduk ya Allah lakal hamdu wa lakal mulku ya Allah wa ma'fuan nangis. Dadi Aisyah ngerti paling suwe tak sodoro sikilku. Barang kok ape sujud lagi sikilku tak tarik, tak pengkeretno. Mulane jare ka'annahu lam ya'rifna qat. Nabi itu ketika ndak salat itu teman kita. Tapi nek wis salat seakan-akan ndak kenal kita. Sampai sahabat itu udah bingung, Nabi be salat ning masjid. Sahabat nyun sewu sing sok kenal sok parek. Nabi itu ya talawan, wajahnya rubah kabeh. Karena hulam ya'rif Nabi itu tidak kenal kita kalau mau salat. Saking haibahnya mau sowan Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah salat baru Nabi happy. Dan Nabi itu rindu salat. Masyhur itu Nabi kalau banyak masalah itu sampai takok-takok Aisyah. Ya Aisyah Bilal kok gak rene-rene. Maksudnya qomat atau azan. Ketika Bilal teko, sopan ya Bilal, arihna bis salat, arihna bis salat. Masyhur. Arih ngeke istirahat sira Bilal nak ing kita bis salat. Ayo Bilal aku nang istirahat no nganggo salat. Dadi Nabi yang roh donya sumpeng. Iku istirahate iku salat. Mulane disebut wa qurratu aini fis salat. Tenange atiku. Lah kok terus di umat ayame di dhuwit iki umat apa? Ya umat sing kumat. Ya siku jawabane. Umat sing kumat. Lah ya meskipun kira iso nglakoni tapi tak critakno nek ke wong saleh iku disejarahno wong saleh ben ijek sambung. Dan saiki Rasulullah itu sayyidus sholihin. Sayyidus sholihin sing diceritakno Quran sifate umat iku tarahum ruk'an sujud. Saiki umat sifate tarahum yatlubunal mal wa yatlubuna kadza wa kadza yatlubunal jah wa riyasah. Jadi sok ben cara umpama Quran kok iso dikarang sifatem ora tarahum ruk'an sujada sifat umatnya ngalor ngidul golek duit. Kuwi seneng disifati ngono. Gak seneng. Karena kalau suwun ngaji surat sajdah niki kula umpama pantes nuntut Pak Rumanto tak nyembelih sapi. Mergo syukuran surat napa sujud. Tapi kok kowe syukur perkara mangan sapi ku ya elek. Mulane ra usah. Wong ngaji kok syukur perkara nyembelih apa? Sapi. Mulane ra usah. Kulo nu khatam hikam pe disyukuri. Nganti saiki ora disyukuri. Pangeran yo bener disyukuri, ben syukure mergo khatam hitam ora perkara nyembelih. Tapi insyaallah kuat asline kuat. Bangune ora kuat sak menaki urunan 5.000 cukup. Golekno sapi kuru ampun.
Terus sapi sing wis kesemper. Tapi kula suwun ya mulane kula suwun aja geman mengabaikan sejarah versi wong soleh. Termasuk versi dia tiang-tiang soleh. Cek saking kalangan habaib, cek sing kalangan ulama. Pokoknya tiang-tiang napa soleh itu khas. Cara seneng Nabi itu khas. Kowe iso nyifati Nabi kayak tadi. Laula kaya zinatal wujudi ma to ba'isi wala wujudi wala taron namtu fi sholati. Jajal Kanjeng Nabi versi wong-wong politikus malah diseru. Nabi itu pemersatu pan Arabik. Dulu Arab itu gini-gini, setelah ada Nabi, iku iya sifatnya Nabi, tapi gue apa, bu omah ngomong no, gue sujud era iso kok ngomong dok dinti. Pertama Iqra turun ya wasjud. Iku variasi-variasi setelah ada kekuatan politik, ono variasi-variasi sifat-sifat Nabi yang datang kemudian, tapi sifat permanennya ya wasjud, waktari. Paham tuh maksudnya? Paham tenan toh? Paham ya alhamdulillah. Soalnya nak sing ora paham ya bebo paham. Ben nyenengno guru. Nyenengno guru ku ibadah. Pokoke eling-eling surat Fatah ya sing akhir napa? Tarahum rukaan sujud. Walahum lan ora ana te wong akeh yung doruna dikai tempo sapa wong akeh. Yumhaluna tegese dikai tempo sapa wong akeh li taubatin krana tobat au makdiratin utawa ngekeki alasan. Fa'arid mongko mengo sira anhum sanging kufar wan tadzir lan ngenteni ana sira. Misale inzalal adzab ing turune siksa bimiklan kufar. Innahum sa'tan wong kafir ya muntadziruna ngenteni sapa wong kafir. Bika ing sira wong kafir ngenteni misale hadis samautin ing terjadine kematian atau anyare kematian au qatin utawa terjadine pembunuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqal la yastawun. Ammal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum jannatul ma'wa nuzulam bima kanu ya'malun. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dzuqu 'adzaban nar. Dzuqu 'adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Afaman kana, afaman ana ta utahi wong. Wong sapa wae. Kana kang ana sapa man. Ana iku mukminan, iku wong sing mukmin, sing percaya kebenerane Allah lan Rasul. Iku kaman kaya dene wong kana kang ana sapa man iku fasikon, iku wong sing fasik utawa wong sing kafir. Sebab baleni malih. Afaman ana ta te wong kana kang ana sapa man iku mukminan mukmin. Manane mukmin ku benerno apa sing digawa Allah lan Rasul. Iku kaman kaya dene wong kana kang ana sapa man iku fasikon iku fasik utawi kafir. La yastawun, ora padha sapa wong mukmin lan wong fasik. Ail mukminuna tekse pira-pira mukmin wal fasikuna lan pira-pira fasik. Ammal ladzina amanu anapun te wong sing iman wa amilu lan nglakoni sapa alladzina as-sholihati ing pira-pira amal saleh. Wong iman lan nglakoni amal saleh falahu mongko iku berhak, mongko iku kedue alladzina amanu jannatul ma'wa te entuk swarga kang dadi panggonane utawa swarga-swarga kang dadi nggon panggonane. Nuzulan tur khale tumurun. Khale dadi sogatan, khale dadi penghormatan. Huwa te maknane nuzul ku ma perkara yu adu kang den sogatna apa ma kang disuguhna apa ma lidulfi krana tamu. Bima sebab perkara kanu kang ana sapa ngake ya malu nang nglakoni sapa ngake. Wa ammal ladzina anapun te wong akeh fasaku kang padha fasik sapa ladzina. Fasik ku maknane fasik. Teng mriki fasik bil kufri fasike kelawan kafiran. Wah ini gak apal loh, kalau kados ngaji kalau wingi, pokoknya angger fasek disebut Quran kok ahli neraka, buatan kok fasek sampean buat ini fasek ringan nih, fasek medium nih, fasek sing ahli neraka bil kufri wat takdzibi. Wah apal loh, wah angger fasek kok ahli neraka, mana apa fasek kekafiran, lan fasek gorohno Allah lan apa Rasul. Tapi nak fasek koyo sampean bodoh nih, wah enteng. Dah kok teras warga ijek mlebu, dah kok pager terus apa? Mlebu nggih araf nggih kecantol-cantol mungkin ngono. Engko jongkrono sithik munduk swarga ngono. Oh, angger fasik jelas. Mulane kula wingi ngotot. Ciri khas ahli sunnah niku darani ahli neraka iku kafir. Napa?
Mulane mriki fasaku napa bil kufri wa takdzibi. Fasa iki kelan nglakoni kekafiran lan gorono Allah. Kowe kafir to ora, Cek? Mboten. Kowe tau gorono Allah Rasul. Nak bodoni kanca. Bolak-balik lah. Iku urung kafir wenteng. Mergo yo kene tau dibodoni padha wae kan wales-walesan ngono napa? Sesama saling bodoni ya. Gak usah saling napa dendam. Fasaku bil kufri kelan kekafiran. Jadi ngeten nggih kula terangno nggih masalah madzhab ahli sunnah nggih. Sampeyan kok aja terjebak training aswaja terus. Aswaja trainingnya pokoknya kadang tahlil ahli sunnah atau mboten enten ngoten kaidah ngoten. Sing ngeten kaidah ini tadi, apakah mukmin yang melakukan dosa besar itu kafir apa ndak? Jadi ciri khas ahli sunnah dan ndak itu perdebatannya napa? Mukmin sing murtakibul kabira napa? Mukmin sing murtakibul kabira. Orang mukmin yang melakukan dosa besar itu menjadi kafir apa ndak? Ahli sunnah berpendapat tidak menjadi kafir. Sementara yang khawarij yang lain berpendapat menjadi kafir. Nah, Imam Suyuti, Imam Ghazali, Imam Syafi'i semua itu ahli sunnah. Sehingga kalau ada orang kok ahli neraka, niku mesti maksiate iku bil kufri wa takdzibi. Alasane Imam Syafi'i sak bala-balane niku sak ulama sak kancane niku wong nak wis kadung bener diridani Allah. Niku sifate ora kok ora tau salah. Kula baleni malih nggih. Wong nak wis bener diridani Allah, niku sifate ora kok gak tau salah iku ora. Nek Allah seneng kowe, iku statusem wong-wong sing liyukaffirawhu anhum aswa allazi amilu. Engko amal elek ndelalah didadekno di sepuro sinten? Allah. Carane piye ya? Carane nggawe poin. Misale ngeten, sampeyan ngobet wek cah wedok. Cah wedok seneng banget kowe. Sementing ke komitmen aja zina. Tapi sampean aja takok kula, berarti SMS-an angsal Gus. Jawel angsal yo aja takok ngono. Tapi nak kowe kasil jawel tok ra zina ku insyaallah barokah ngedohi dosa gedhe sing cilik di sepuro. Tapi aja muni halal. Yo aja muni halal, yo aja lakoni nek iso. Cuma iki cerita. Ana wong seneng cah wedok banget. Tapi dia ini sukses ninggalno napa? Zina. Tapi ora sukses ninggalo jawil atau SMS-an misalnya. Tapi kok jom ni halal lho ya. Wong kula ora muni halal kok mbok riwayatno halal. Niki rak ngaji ilmu. Mergo di antara jatah di sepuro iku apa alladzina napa mboten niku intajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu niku nukafir angkum sayiatikum. Nak kowe sukses ngilangi sing gedhe insyaallah muga-muga sing cilik iku di sepuro. Misale kula gubething ruhin, maksimale kan mateni. Mateni kan dosa gedhe tak hindari, mau ngenyek tok bocah kriting ndek. Lah iku yen yo dosa ngomentari ngono iku kan. Tapi luwe apik timbang gedeng diimplementasekno membunuh. Jadi misalnya gedeng wong, opsi tertinggi kan mateni. Misalnya gak mateni bacok sikile atau bacok tangane kan berat. Wah iki ditinggalo kabeh mau karek ngrasani gremeng nyek. Lah iku lumayan. Senajan to ngrasani ya tetep dosa, tapi lumayan. Mulane kiai-kiai rata-rata yang ngrasani mergo mangkel lu nek ora diomongno dadi udun. Nah, akhirnya ngrasani. Kiai-kiai anggere mbok tamoni critakno lawan politike, mesti ngrasani to ora? Ngrasani. Mergo nek diempet ya dadi udun. Tapi ku luwih apik timbang mateni. Misalnya kula kiai yang jenis seperti ini. Roh metode wong seneng Quran lewat konser, lewat MTQ mesti ngritik. Bar wanita ora seneng nek ana MTQ dikritik. Ya ngrasani, tapi apik niate. Lah kok sing seneng MTQ ya ngrasani kiai-kiai sing kaya kula. Wah, wong kok gak gelem siar. Quran iku buta siar, wong Islam buta siar. Ya sak muni-munine lho pokoke. Iki kan ya rasan-rasanan. Sampai sementing gak santet-santetan ngono maksude. Lah iku disebut apa? Intajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu iku insyaallah nukafir angkum sayiatikum. Jika kamu sukses meninggalkan dosa-dosa besar, yang kecil insyaallah dimaafkan. Ini penting saya aturkan. Nah, kalau orang baik itu syaratnya tidak pernah dosa, berarti sekali dosa dia jadi kafir. Ini masalah bagi ahli sunnah. Nah, niki penting kula atur. Mergo critane ngeten nggih, wong nak bakate saleh, mabuke nang masjid. Bodoni yo santri, mergo dekne ora duwe kanca geng. Akhire korbane yo santri. Mergo dekne bodoni wong liya, wong abangan, preman ora kenal. Sing dikenali santri. Akhire korban bodoni yo. Ya kula kiai bodoni wong ya bolak-balik.
Tapi kula ora tau sambat, pancen jatahe mun kadang-kadang kebodhon ku ya jatah. Sampeyan kula critani, zaman Nabi ku ana wong jenenge Abdullah. Niki hadis sahih teng Bukhari wonten, teng pundi-pundi wonten. Wa kana yulaqabu khimaron. Ndekne ku sampe nak ngundang kanca-kancane ku khimar. Wa kana yudhiku Rasulullah katsiron. Ndekne senengane guyokno Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi orang yang sering serius iku mergo mimpin perang macam-macam nak roh dolah iki guyu. Kancane ra ngundang dolah tapi napa? Iku nak mabuk ini masjid Kanjeng Nabi. Mboten trimo masjid mriki mboten. Masjid Kanjeng Nabi. Ngefly. Anggere takok, kowe wong fasik kok ora ning terminal tandalan ning masjid. Aku nak ora Nabi ku ngeluh. Tapi yo aja minum gak ngregani Nabi. Aku tak ora minum yo ngeluh. Angel gak? Akhirnya singkat cerita, Nabi itu profesional, masih santri ini nak salah ditakzir. Takzirane Syaribul Khamri ku gak ada batasnya. Enggak ada ukurannya, memang di Quran enggak ada. Sehingga kadang Nabi yo jilid 20 kali, kadang 80 kali. Bil jaridi wan ni'al. Ini sing khusyuk-khusyuk ngrungokno hadis iki. Jarid niku napa? Apa gen pelepah napa? Kurma wan ni'al ku sandal. Dadi ana sahabat sing saleh-saleh iku ditabuki mbek sandal, kadang ambek. Tapi bariku yo ngono meneh. Nganti sing jilid ku bosen. Dadi cara ning Aceh polisi syariate nganti napa? Bosen. Singkat cerita ada sahabat yang ngomentari begini. Ya khimar, ya mal'un. Pokoknya di kue ku khimar, kue ku mal'un. Saya masih ingat betul tagnya itu. Kamu ini mal'un, orang yang dilaknati Allah. Nabi duka. La tal'anuhu fa innahu yuhibbu waha wa rasul. Lalu dalil ahli sunnah. Kamu jangan melaknati dia. Fa innahu yuhibbu waha. Orang ini meskipun peminum arak, itu senang Allah dan Rasul. Saya masih ingat betul takbir yang ada di kitab Ihya. Takbirnya begini, falam yukhrijhu bil maksiati anil mahabbah. Nabi tidak mengeluarkan dia dengan melakukan maksiat dari status mencintai Allah dan Rasul. Sebab itu ahli sunnah sepakat, orang maksiat itu bukan kena sifat atau kena status dia memusuhi Allah dan maksiat itu gawan kita dhaif. Misalnya ngene, kowe ora cah wedok iku eling terus nganti 2 jam. Bareng Allahu Akbar takbir ra eling Allah. Terus berarti lu seneng cah wedok timbang Allah. Wong ambek Allah ora eling mbek cah wedok. Ora iso ngono, kowe seneng cah wedok iku gawan nafsu, yen gak bakat wali. Paham nggih? Akhire eling terus ra iso lali. Allah ora butuh mbok ilingi kowe ya ora keren diparingi lali kowe. Ini penting kula ngajekno. Kula baleni malih. Sama siapa takbirnya di Ihya di beberapa kitab ahli sunnah. Falam yukhrijhu bil maksiyah anil mahabbah. Orang ini tidak dihilangkan sifat mahabbahnya kepada Allah dan Rasul hanya karena nama maksiat. Karena maksiat itu gawan bodoh, gawan lali, gawan ngebet, gawan macam. Misalnya kayak dia anak papat, bojomu setia, katut rondo. Terus ana wong muni ngene, dadi yo katut rondo lali anak bojo, ora lali ora masalah. Cuma ora iso lali rondo, tapi ora lali anak bojo. Wong nyatane dhuwit jadi dibagi jatah anak yo ono jatahe. Cuma wong sing gedeng darani kowe iku lali anak. Ora lali mulai ditakoki jenenge anake ya jek roh. Kelas pirone ya jek. Cara ditakoki, "Lah kok ora mbok rabi wae, sungkan anakku." Lho jek roh ta ora? Ijek. Tapi ora iso lali rondo iku luwih anyar misale. Nah. Yus ngono iku, selama ini kamu kan ya begitu. Saiki ngene aku takok. Kowe nyebut dhuwit mbek Allah sedina akeh dia. Akeh dhuwit. Kerja ya demi dhuwit. Ngamuk bojo demi dhuwit. Bariku mbok tabung ning bank ono, ning plisiran lemari ono, ning kethu ono. Terhormate dhuwit di mana-mana ada yo eling, ning kethu yo eling, seneng lemari yo eling. Bareng dhuwur pas mergo lali aku, jebule wis mentek wektune dhuwur. Terus kowe tak sip, wah berarti menuhankan uang. Enggak ada seperti ini. Apa iku wis persona kita iku dhaif, napa kita niku dhaif. Sehingga ahli sunnah mengatakan semua kesalahan itu ya kesalahan saja, tapi tidak menjadi kafir, tidak menjadi bukan berarti kita tidak cinta Allah dan Rasul. Jadi wong mabuk, kunane kuno wong lani kiai ora oleh gedeng preman teman-teman. Kadang yo ono wong preman, tapi ra iso mungkiri seneng kiai. Lan cara kula ora masalah ono wong ra salat nekani konser selawatan, cara kula ora masalah. Ndekne nyatane seneng pas selawatan, seneng. Nak menawa awal untuk hidayat. Nak ki fikih komentar, apa gunane nekani selawatan tapi ra salat. Lah nek dene ra tau nekani selawatan, ra salat terus jalur hidayate kon diye nak menawa
Ana siji loro selawat sing ditampa dadekno sebab napa? Hidayah. Seneng kok komentar. Ora melok dadi pangeran kok geger. Jadi kalau baleni malih, mulane teng mriki angger kitab Ahli Sunnah wal Jamaah sing asli, ku angger ana ayate pangeran dawuh fasaku mesti bil kufri wa takdzibi. Dadi dosa fasik sing sebab kekafiran lan sebab gorono Allah lan iku lagi ahli neraka. Harun Ar-Rasyid itu dinasti Bani Abbasiyah. Itu pinter sekali. Ada seorang ustadz yang agak ekstrim. Itu datang ke Harun Ar-Rasyid. Ya Amirul Mukminin, inni nasihun laka famusaddidun alaika. Fala tajidanna alayya fi nafsika syai'an. Saya mau nasihati kamu, tapi saya mohon jangan masukkan hati. Karena nasihat ini penting. Tapi saya akan keras, vulgar. Akan keras, kritik saya akan keras. Karena Anda sebagai Amirul Mukminin tidak pedes. Apa kata Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid? Uskut ya Ustadz. Sebagai riwayat uskut ya jahil. Kamu itu Ustadz bodoh, tidak usah banyak omong. Alhamdulillah, demikian tadi telah kita ikuti bersama pengajian kita hari ini dari guru besar kita Gus Ba. Semoga ceramah agama yang baru saja kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi kita, berkah barokah bagi kita semua yang hadir dalam pengajian kita hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga ilmu agama yang kita dapatkan bisa bermanfaat juga untuk orang lain, sehingga akan berguna, bermanfaat, berkah barokah untuk semua orang. Demikian. Terima kasih juga saya ucapkan kepada saudara-saudara semua yang telah mengikuti pengajian hari ini melalui channel YouTube Pondok Ngaji. Semoga bermanfaat, berkah barokah, menambah ketebalan ilmu agama kita, iman dan takwa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di pengajian Gus Ba selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.